Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1255 banding 1255. Li Yunze bisa merasakan bahwa ternyata ada lebih dari itu. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, Sekte Master, apakah Anda juga berhubungan dengan Akademi Shrek? Xie berkata dengan santai, orang di hadapanmu bukan hanya Master Sekte Tang Sekte. Dia juga pemimpin saat ini dari Shrek 7 Monster dan Master Pavilion Dewa Laut juga. Dia tidak hanya mewakili Sekte Tang, tetapi Shrek Academy juga. Meskipun Akademi telah dihancurkan, kami percaya bahwa Do Spirit dan Kekaisaran Luo Star masih mengakui status kami. Petik 2. Setelah mendengarnya, rasa dingin merambat di tulang belakang Li Yunze. Dia memandang Tang Wulin dengan cara berbeda. Status Master Pavilion Dewa Laut setara dengan Master Hall Douluo Hall dari Tang Sek. Master Pavilion sebelumnya, Atlas Douluo Yunming juga dianggap sebagai orang terbesar di benua itu. Karena dia bisa menjadi penggantinya dan diakui oleh Sekte Tang, pemuda ini yang tampaknya berusia 20-an pasti sangat kuat. Yunze, apakah kamu masih ingat aku? Orang yang mengenakan jubah besar mengangkat tudungnya untuk mengungkapkan wajahnya. Wajahnya sangat cantik tetapi rambutnya putih keperakan. Ketika dia mengungkapkan wajahnya, anggota cabang Do Spirit Empire Tang Sekte tertegun. Dia benar-benar cantik. Warna rambutnya meskipun aneh. Ketika Li Yunze melihatnya, dia sedikit bergetar. Namun, matanya dengan cepat dipenuhi dengan keraguan. Kau yang mulia, Roh Kudus Douluo, suaranya bergetar. Itu benar, ini aku, senyum tipis muncul di wajah Yali. Xie benar, Wulin adalah Master Sekte Tang Sekte, dan Master Pavilion Dewa Laut Shrek kami. Aku bisa menjamin identitasnya. Li Yunze tiba-tiba berdiri dengan bersemangat dari kursinya. Dia berjalan ke arah Roh Kudus Douluo, yang duduk di tengah mobil, dan berlutut dengan satu lutut, Yang mulia, Yunze ada di sini untuk memberi hormat. Ketika orang-orang melihat ini, mereka terkejut, terutama yang berasal dari Sekte Tang. Li Yunze sering menjadi tamu kehormatan di meja keluarga kerajaan di Do Spirit Empire. Dia telah berlutut di hadapan kecantikan berambut putih yang bahkan Kaisar Do Spirit Empire tidak bisa membuatnya melakukannya. Sebagai Hyper Douluo, ia mewakili Sekte Tang dan memegang jabatan tinggi. Meskipun wanita berambut putih itu adalah judul Douluo, dia tidak wajib berlutut. Yali berkata dengan sedikit canggung, apa yang kamu lakukan? Berdiri, cepat. Namun, Li Yunze tidak berdiri. Sebaliknya, dia menangis terseduh-seduh. Sudah 30 tahun sejak kita terakhir bertemu. Yang mulia, kamu telah menyelamatkan hidup Yunze. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan berada di sini hari ini. Izinkan aku mengatakan ini. Kamu tidak hanya menyelamatkan aku tapi keluargaku juga. Kau telah memberi kami rahmat kelahiran kembali. Kami telah menyimpan lambang peringatan untukmu di rumah kami. Yang mulia, rambutmu, apa yang terjadi? Yali tersenyum pahit. Itu menjadi seperti ini setelah Yunming pergi. Bangun, cepat. Semua orang menonton, ini tidak pantas. Saat dia mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan gelombang energi lembut membawanya ke kakinya. Li Yunze berdiri di sana dengan penuh hormat. Yang mulia, saya tidak tahu bahwa Anda juga ada di sini. Yunze telah melakukan dosa yang tak termaafkan. Yali tersenyum datar. Aku bisa melihat bahwa kamu bangga seperti biasa. Wulin memimpin kali ini, bukan aku. Ikuti saja apa yang dia katakan. Dia adalah penerus yang dipilih oleh Yunming, Douluo yang tak berperasaan, Douluo yang asyik, dan aku sendiri. Kami percaya bahwa dia memiliki kemampuan. Selain itu, dia juga masa depan untuk Shrek dan Tang Sek. Tolong beri dia dukungan penuhmu. Petik 2. Yali bersikap cukup keras. Butir-butir keringat muncul di dahi Yunze dan wajahnya memucat. Dia buru-buru kembali ke Tang Wulin dan memberinya penghormatan. Sekte Master. Tang Wulin tersenyum. Dia menghentikannya dari membungkuk. Hall Master Li, kita semua satu keluarga. Jangan khawatir, Anda dapat yakin bahwa saya akan fokus pada kepentingan Sekte Tang dan Akademi Shrek. Saya percaya bahwa Anda telah bekerja keras dalam Do Spirit Empire juga. Kita tidak akan terlalu memikirkan kebaikan. Waktu mengungkapkan hati seorang pria. Kurasa itu berlaku untuk kita berdua, bukan begitu? Petik 2.
Li Yunze menegakkan punggungnya dan menatap Tang Wulin dalam-dalam. Jangan khawatir, Sek Master. Aku akan mengatur akomodasi kami segera. Pria muda ini yang hanya seorang jiwa suci memberinya banyak kejutan. Betapa luar biasa dia dipilih oleh begitu banyak ahli hebat. Li Yunze tidak mengerti, tetapi dia tetap taat kepada Roh Kudus Douluo Yali. Dalam hidupnya, Douluo ini telah membuat dampak besar yang membuatnya menjadi dirinya sekarang. Bertahun-tahun yang lalu, ketika keluarganya dalam bahaya, Douluo Roh Kudus yang kebetulan lewat menyelamatkan keluarganya tepat pada waktunya. Dia juga menyembuhkan penyakit anaknya. Dia dengan jelas mengingat paduan suara nyanyian pujian yang mengiringi kedatangan Roh Kudus Douluo. Dalam hatinya, dia setara dengan dewa. Meskipun dia sekarang adalah Hyper Douluo, pengabdiannya terhadapnya tidak berubah. Ketika dia melihat rambut putih Yali, dia sangat terganggu. Meskipun Yali menepisnya dengan acuh tak acuh, dia bisa membayangkan rasa sakit luar biasa yang harus ditanggung oleh Roh Kudus. Saat ini, satu-satunya harapannya adalah membantunya sebanyak yang dia bisa. Jika dia ingin dia mendengarkan Tang Wulin, maka dia akan melakukan hal itu. Pada saat yang sama, dia ingin melihat sendiri seberapa terampil Master Sek-nya. Tang Wulin dan yang lainnya mendaftar masuk ke hotel yang terlihat kuno. Karena Spirit Wave City berada di wilayah Spirit Pagoda, Li Yunze harus membuat pengaturan khusus. Mereka memasuki hotel pada waktu yang berbeda dan dalam kelompok kecil, sehingga mereka tidak akan menarik perhatian. Li Yunze bahkan menyamar. Dia adalah orang yang cukup terkenal di Do Spirit Empire. Jika ada orang dengan niat jahat melihatnya di hotel, Pagoda Roh pasti akan tahu. Sekte Master, apakah Anda memiliki permintaan lain? Li Yunze bertanya dengan hormat setelah dia mengantar Tang Wulin ke kamarnya. Penghormatannya tulus, dan respons awal ala kadarnya hilang. Tang Wulin bertanya kepada Li Yunze, Tuan Holly, apakah Anda akrab dengan kota gelombang roh? Li Yunze menjawab, cukup. Apakah ada yang perlu saya lakukan? Tang Wulin berkata, bisakah Anda menunggu saya sebentar? Alasan saya datang ke Spirit Wave City adalah untuk mencari dua orang. Saya akan mencoba merasakan jika mereka ada di sini. Jika mereka ada di sini, saya mungkin memerlukan Anda bantu membawaku ke tempat itu. Petik 2. Segera setelah itu, Tang Wulin duduk bersila di sofa. Dia menutup matanya dan memfokuskan pikirannya. Dia perlahan-lahan menyebarkan kekuatan spiritualnya keluar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Dia akrab dengan aura orang tuanya. Domain rohnya mencakup area yang luas. Tanpa ragu, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencari orang tuanya sangat ideal. Li Yunze berdiri di samping Tang Wulin. Ketika dia merasakan gelombang kejut spiritual dilepaskan dari tubuh Tang Wulin, ombak besar yang bergelombang segera mengamuk di dalam dirinya. Apakah ini kekuatan spiritual domain roh? Sebagai Hyper Douluo, ia secara alami memiliki basis budidaya kekuatan spiritual yang kuat. Dia juga tahu bahwa semakin tinggi pangkatnya, semakin penting basis penanaman kekuatan spiritual guru jiwa. Karena itu, ia telah bekerja keras untuk memupuk kekuatan rohaninya. Dia berharap itu akan membantunya mencapai peringkat yang lebih tinggi di masa depan. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dia tidak asing dengan kekuatan spiritual domain roh. Itu adalah peringkat spiritual yang dimiliki setiap batas Douluo. Itu mewakili seorang ahli utama. Dia tidak pernah berharap pangkalan budidaya 7 cincin sekte guru ini memiliki tingkat spiritual yang mengerikan. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika Tang Wulin melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia memiliki perasaan samar seolah-olah dia telah bergabung sebagai satu dengan seluruh dunia. Dia tampaknya menjadi bagian dari ruangan, namun dia tampaknya menjadi komponen udara. Jika dia menutup matanya, bahkan dengan basis budidayanya, dia tidak bisa merasakan bahwa Tang Wulin hadir. Bab 1256-1256. Itu sangat menakutkan. Dia hanya merasakan sensasi seperti itu sebelumnya dari Douluo tanpa hati dan Douluo yang asmara. Sepertinya Tang Wulin telah bergabung dengan lingkungannya lebih baik daripada dua Douluos. Itu berarti bahwa pemahamannya tentang tatanan dan rahasia dunia bahkan lebih dalam. Bagi seorang pemuda berusia 20-an untuk memahami rahasia seluruh pesawat, bagaimana mungkin? Tentu saja, Tang Wulin tidak bisa melakukannya. Sebenarnya, dia tidak perlu melakukannya.
Dia disukai oleh penguasa pesawat. Karenanya, dia telah mencapai peringkat seperti itu tanpa harus mencapai pencerahan terlebih dahulu. Itu adalah atributnya yang paling kuat. Li Yunze mengambil napas dalam-dalam, mabuk dan berdiri menjaga Tang Wulin. Meskipun dia tidak tahu apa yang dicari Tang Wulin, dia percaya bahwa seseorang dengan basis kultivasi spiritual seperti itu tidak dapat memiliki kekuatan hanya 7 cincin saja. Tidak heran dia bisa menjadi master sekte saat ini. Sungguh menakutkan untuk berpikir bahwa dia telah mencapai tingkatan spiritual seperti itu di usia 20-an. Li Yunze tidak pernah menemukan prestasi seperti itu. Ketika dia merasakan domain roh Tang Wulin, dia lebih kagum daripada ketika dia tahu bahwa dia adalah Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut. Lagi pula, di ranah penguasa jiwa, kekuatan adalah ukuran mutlak seseorang. Tang Wulin menyebarkan kekuatan spiritualnya, dan dia bisa merasakan seluruh hotel. Kemudian, dia dengan cepat menyebarkan kekuatannya jauh. Dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya saat dia mencari aura yang sudah dikenalnya. Dia percaya mereka adalah orang tua kandungnya. Meskipun sudah 1 dekade, dia seharusnya masih bisa menemukannya. Hotel ini sangat dekat dengan pagoda roh kota Wave Spirit. Jika orang tuanya berada di dalam cabang pagoda roh, dia pasti akan bisa merasakan mereka. Waktu berlalu. Ketika kekuatan spiritualnya telah menutupi area seluas 10 km dengan diameter, Tang Wulin menghadapi kemacetan. Itu adalah batas dari rentang kekuatan spiritualnya. Pencarian di area yang luas ini menegangkan otak dan lautan rohnya. Dia tidak bisa mempertahankan negara terlalu lama. Tidak ada. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Aura orang tuanya tidak dapat dideteksi, juga dia tidak merasakan perasaan yang berhubungan dengan garis keturunannya. Mengapa ini terjadi? Mungkinkah Guru Mang Tian salah? Ketika Tang Wulin membuka kembali matanya, dia dipenuhi dengan kelelahan dan rasa tidak berdaya. Jika orang tuanya tidak berada di Spirit Wave City, kemungkinan menemukan mereka di seluruh benua akan sama dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Masalah yang lebih besar adalah bahwa ia tidak memiliki sarana untuk menghubungi Mang Tian secara langsung yang berarti bahwa ia tidak dapat memperoleh informasi tambahan. Itu sebabnya Tang Wulin harus mengkonfirmasi dengan Mang Tian sebelum dia datang ke sini. Tampaknya semuanya sia-sia. Tidak ada tanda-tanda orang tuanya. Emosi Tang Wulin telah terpendam selama ini. Kamu tidak menemukan mereka. Li Yunze tahu ada yang salah dari ekspresi Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk dan bertanya kepada Li Yunze, Aula Master Li, apakah Anda tahu ada laboratorium rahasia di Pagoda Roh? Apakah ada di kota Gelombang Roh? Laboratorium rahasia, untuk penelitian senjata, tanya Li Yunze. Tang Wulin menjawab, saya tidak yakin, tapi saya pikir kemungkinan mereka sedang melakukan penelitian tentang senjata. Li Yunze berkata tanpa ragu, ada. Aku bisa yakin ada setidaknya 1 laboratorium seperti itu di kota Gelombang Roh. Sebenarnya, Sekte Tang juga telah mencari laboratorium ini. Kami menyusup ke barisan mereka untuk mencari tahu apa yang Pagoda Roh terserah. Terlepas dari Sekte Tang, Pagoda Roh adalah satu-satunya organisasi lain yang darinya Kerajaan Kekaisaran Roh membeli berbagai jenis sumber daya. Selain itu, karena mereka mengendalikan jiwa roh, mereka juga sangat dihormati di Do Kekaisaran Roh. Mereka tidak kalah dengan kita dalam hal itu. Jika itu menyangkut para penguasa jiwa, mereka memiliki kontrol yang lebih besar terhadap mereka dibandingkan dengan kita. Petik 2. Jadi, di mana laboratorium rahasianya? Apakah kamu punya petunjuk? Tang Wulin menjadi bersemangat. Hanya karena dia tidak dapat menemukannya dengan kekuatan rohaninya tidak berarti bahwa itu tidak ada. Jika ada tempat rahasia seperti itu, sangat mungkin mereka memiliki semacam fasilitas pendeteksian anti-spiritual. Li Yunze menjawab, saya bisa memastikan bahwa lab rahasia ini berada di dalam Spirit Wave City. Namun, kami tidak yakin lokasi tepatnya. Pagoda Roh telah menjaga rahasianya dijaga dengan baik. Namun, berdasarkan pada deduksi kami, lokasi yang paling memungkinkan untuk lab berada dalam Spirit Pagoda, atau di bawah cabang Spirit Pagoda. Tempat-tempat itu adalah yang paling aman. Petik 2. Tang Wulin dipukul dengan kesadaran tiba-tiba. Jika itu di bawah tanah, secara alami, aku tidak akan dapat menemukannya dengan kekuatan spiritualku. Tuan Holly, aku tidak berpikir aku harus menyimpan ini darimu.
Aku sebenarnya mencari orang tuaku. Ketika aku berumur 10 tahun, orang tua saya diculik oleh beberapa orang misterius. Mereka dibawa ke Dow Spirit Continent untuk melakukan penelitian. Mereka hanya diperbolehkan menghubungi rumah sesekali. Saya baru tahu bahwa mereka ada di sini. Kemungkinan besar, mereka kembali di lab rahasia yang dijalankan oleh Pagoda Roh. Oleh karena itu, sebelum negosiasi dimulai, saya ingin menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Ini adalah masalah pribadi. Oleh karena itu, saya tidak akan menggunakan sumber daya Sekte Tang atau Akademi, untuk mereka dengan beberapa teman saya. Namun, saya harap Anda dapat membantu kami dalam hal informasi. Petik 2. Dia mengungkapkan tujuannya untuk berada di sana. Dia tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Li Yunze dalam mencari orang tuanya di negeri asing di mana dia adalah orang asing. Setelah mendengarkan cerita Tang Wulin, Li Yunze tertegun pada awalnya, tetapi dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Dia mengangguk perlahan. Aku mengerti. Aku tidak mengharapkan ini. Jangan khawatir, Sek Master. Aku akan memikirkan sesuatu. Sebenarnya, kami juga telah berusaha menyusup ke lab rahasia. Menurut intel kami, lab itu kemungkinan besar adalah melakukan penelitian pada peralatan senjata khusus yang berhubungan dengan Master Jiwa. Aku tidak tahu detailnya. Tapi jika itu sesuatu yang dilakukan Pagoda Roh, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Aku akan menghubungi orang-orangku dan memberitahu kamu segera setelah saya punya apa-apa. Petik 2. Aku akan menyerahkannya padamu. Tang Wulin menghela nafas dalam hati. Bagaimanapun, itu adalah masalah pribadi. Alasan utama Li Yunze setuju untuk membantunya adalah karena Roh Kudus Douluo. Li Yunze sangat efisien. Dia telah kembali ke kamar Tang Wulin saat senja. Kami memiliki kontak dalam Spirit Pagoda. Kita dapat memasuki Spirit Pagoda dengan menyamar sebagai dia. Dia saat ini adalah seorang pejabat eksekutif. Kami sekarang yakin ada tempat rahasia di bawah cabang Spirit Pagoda, tapi dia tidak memiliki izin untuk memasuki tempat itu. Oleh karena itu, dia tidak yakin seperti apa itu, tetapi sangat mungkin bahwa itu adalah laboratorium rahasia yang Anda cari. Petik 2. Mata Tang Wulin cerah. Itu hebat. Petik 2. Li Yunze melanjutkan. Dia telah menggambar peta. Kita tahu perkiraan lokasi pintu masuk, tapi dia tidak punya izin untuk pergi ke sana. Kamu bisa menyamar sebagai dia untuk menyusup ke Pagoda Roh untuk menemukan tempat itu. Tak perlu dikatakan, ada akan menjadi tingkat risiko tertentu. Petik 2. Tang Wulin mengangguk, bagaimana kekuatan Pagoda Roh? Li Yunze menjawab, sangat kuat. Karena Heaven Dow City adalah wilayah kami masih lebih kuat daripada Spirit Pagoda secara keseluruhan. Namun, mereka lebih tertutup daripada kami. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengatakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dari apa yang saya tahu, di dalam markas Spirit Pagoda di Dow Spirit Empire, setidaknya ada 5 ahli titel Douluo Rank dan di atasnya, dan lebih dari 2 Hyper Douluos. Juga, mereka berada di bawah perlindungan banyak pakar ahli jiwa. Sistem pertahanan internal mereka juga luar biasa. Itulah keahlian Pagoda Roh. Oleh karena itu, jika kita ditemukan, tidak akan ada jalan keluar. Petik 2. Tang Wulin berkata, saya mengerti. Mari kita rencanakan ini secara rinci. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyusup ke markas Spirit Pagoda. Tolong beri saya informasi tentang orang ini. Saya akan belajar untuk menirunya. Baik, Spirit Wave City. Tingkat atas cabang Pagoda Roh. Setiap tingkat Pagoda Roh itu ekspansif. Di tengah lobi yang luas, ada meja bundar besar. Di sekeliling meja duduk para pejabat tinggi cabang Dow Spirit Empire Pagoda Roh. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia 60-an. Dia tampak rapi dan duduk dengan punggung lurus. Dia memiliki bakat alami untuk terlihat keras tanpa benar-benar seperti itu. Ada 6 lainnya. Ketujuh orang ini secara kolektif disebut 7 Raja Agung Pagoda Roh Kekaisaran Dow Spirit. Master Pagoda Cabang, apa maksudmu ketika kamu mengatakan bahwa kantor pusat mengirim seseorang yang penting? Apakah mereka tidak mempercayai kita? Atau mereka di sini untuk mengawasi kita selama perang yang akan datang? Kita setidaknya harus terlihat netral. Kita, jika Federasi tidak bisa mengendalikan Kekaisaran Dow Spirit, kita akan berada dalam masalah, kata seorang pria parubaya yang duduk di sebelah kanan. Bab 1257 banding 1257
Master Pagoda cabang yang duduk di kursi sebelah kanan berkata, jangan bilang bahwa kamu benar-benar berpikir bahwa Kekaisaran Dou Spirit dapat menahan kapal perang Federasi. Bagaimana status militer Kekaisaran Dou Spirit? Tentu saja itu tidak mungkin. Bahkan dengan penambahan Star Luo Empire, masih belum cukup untuk melawan Federasi. Namun, aku lebih khawatir tentang musuh lama kita. Meskipun markas Tang Sek telah hancur, kesombongan mereka di Dou Spirit Empire semakin merajalela. Keluarga kerajaan mendorong kita juga. Mereka menghasut keluarga kerajaan untuk percaya bahwa kita ada hubungannya dengan perang ini. Apakah mereka membantu Dou Spirit Empire atau tidak akan menjadi titik ketidakpastian? Sebenarnya, kita tahu bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Tang Sekte dalam pembuatan amunisi Sol tetap berkualitas baik. Jika Federasi tidak menempatkan kontrol atas beberapa logam unik, Tang Sekte sudah lama memproduksi amunisi Sol tetap peringkat 9 ke atas. Kami tidak sepenuhnya yakin tentang kedalaman rahasia batin Tang Sekte. Master Pagoda cabang sedikit mengerutkan alisnya. Maksudmu kau khawatir tentang Tang Sekte yang mendukung Kekaisaran Dou Spirit? Ya, meskipun tidak ada indikasi yang jelas bahwa hal seperti itu mungkin terjadi, kami telah menerima berita bahwa anggota Tang Sek semakin dekat dengan keluarga kerajaan Kekaisaran Spirit dalam beberapa bulan terakhir. Dengan akses Tang Sek ke informasi, wajar saja jika kami sudah memberitahu keluarga kerajaan Dou Spirit Empire tentang kemungkinan perang. Ini bukan federasi. Pengaruh Tang Sekte di sini lebih besar daripada kita. Kita tidak bisa menahan diri menghadapi hari hujan. Temukan novel resmi di Lebih Cepat Pembaruan, Pengalaman yang Lebih Baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Master Pagoda cabang mengangguk. Itu masalah nyata. Kapan mereka pergi? Jika mereka belum pergi, aku khawatir kita akan membutuhkan bantuan mereka kali ini. Kita tidak bisa melawan Tang Sek sendirian. Hasil penelitian pada dasarnya selesai, mereka akan pergi setelah mereka mendapatkan produk. Kami akan membersihkan setiap peneliti dan tidak akan meninggalkan jejak. Penelitian ini akhirnya membuahkan hasil setelah bertahun-tahun. Saya berharap mereka dapat menghargainya. Sejujurnya, saya tidak berpikir itu adalah kabar baik. Jika Master Pagoda tidak berpikir bahwa kita mampu mengendalikan mereka sepenuhnya, geng orang gila itu hanya cukup. Kita tidak akan membahas itu di sini. Beritahu orang-orang kita di Heaven Dou City untuk menjaga mata mereka terbuka. Mintalah mereka melaporkan tanda-tanda gangguan atau masalah kepada kita, terutama ketika ada orang asing masuk atau keluar dari kastil. Saya juga akan melapor kepada Master Pagoda tentang situasi kita di sini. Saya yakin Federasi akan membuat langkah mereka paling lama setengah tahun. Petik 2. Dimengerti, Tang Wulin berjalan ke Spirit Pagoda dan terus menatap ke depan. Dia tidak melihat sekeliling. Dengan basis kultivasi spiritualnya, kekuatan spiritualnya sendiri memungkinkannya untuk merasakan dengan jelas segala sesuatu di sekitarnya. Setelah 2 hari mempelajari identitas barunya, ia pada dasarnya menghafal segala yang ada pada identitas ini. Seorang pejabat eksekutif dianggap sebagai perwira menengah di cabang Pagoda Roh. Tanggung jawab utama seorang pejabat eksekutif adalah menangani masalah sepele setiap hari, yang meliputi pembelian dan pendistribusian berbagai barang. Itu bisa dianggap pekerjaan yang mudah dan itu wajar bagi seorang pejabat eksekutif untuk mengenal banyak orang. Identitasnya saat ini disebut Nizen. Karena tubuhnya yang montok dan roh bela diri naga elemental, ia dipanggil sebagai naga kecil gemuk oleh orang-orang di Spirit Pagoda. Dia mengenakan senyum abadi di wajahnya dan tampak tidak berbahaya. Untuk Tang Wulin, itu bukan hal yang sulit untuk mengubah bangunannya dengan teknik rahasia tubuh sekte. Dia juga menyembunyikan basis kultivasinya. Dia terus menyapa orang-orang yang dia temui di sepanjang jalan. Karena dia selalu bijaksana dalam berurusan dengan orang lain, Little Fat Dragon ini disukai oleh banyak orang. Menurut informasi dan peta Nizen, Tang Wulin pada dasarnya dapat mengkonfirmasi bahwa ada beberapa tempat bawah tanah khusus. Dia tidak yakin apakah itu adalah laboratorium penelitian, tetapi dia memiliki beberapa petunjuk. Tang Wulin tidak terlalu khawatir tentang keselamatannya sendiri. Selama dia tidak menabrak limit Dou Luo, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri tanpa cedera dengan pengaturannya. Tidak ada limit Dou Luos di seluruh Dou Spirit Empire. Ini juga mengapa itu adalah yang terlemah di antara 3 kekuatan besar. Kekuatan keseluruhannya bahkan tidak setengah dari kekuatan Kekaisaran Bintang Luo.
Tang Wulin berdiam dalam spirit pagoda sebelum kembali ke kantornya. Dia menangani beberapa tugas harian seperti cara Ni Zhen mengajarinya. Seseorang mengetuk pintunya. Masuk, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Pintu didorong terbuka dan seorang gadis cantik yang cantik berjalan masuk. Dia tampak berusia sekitar 27 tahun. Kecantikannya di atas rata-rata dan tubuhnya juga cantik. Dia memiliki senyum di wajahnya. Little Fat Dragon, bisakah kamu membantuku? Tang Wulin dengan cepat mencari di antara informasi yang diberikan Ni Zhen kepadanya. Identitas gadis ini segera muncul di benaknya. Dia juga seorang pejabat eksekutif dan bertanggung jawab atas platform kenaikan roh. Ini berarti dia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Ni Zhen. Dia adalah seorang wanita menikah centil yang menghabiskan hari-harinya menggoda dengan orang lain di spirit pagoda. Dikatakan bahwa dia sedang menggoda seorang perwira tinggi. Suaminya berada di luar kota dan karena itu tidak ada. Namanya adalah Jia Feifei. Feifei, apa yang kamu inginkan? Tang Wulin memandang wanita muda yang sudah menikah di hadapannya dengan tatapan gelisah palsu. Namun, dia sudah berdiri. Jia Feifei menjawab, apalagi itu? Kamu tahu kita membutuhkan lebih banyak pakaian daripada yang lain. Beri aku 10 set seragam lagi. Tang Wulin dengan canggung berkata, Feifei, saya pikir itu tidak tepat. Seragam yang saya miliki dengan saya telah dipertanggungjawabkan. Anda mengambil 5 set beberapa hari yang lalu. Jika Anda mengambil 10 set lagi, itu akan sulit bagi saya untuk menjelaskannya kepada atasan ketika mereka datang memeriksa. Petik 2. Jia Feifei berjalan mendekatinya dan mencubit, daging berlemak di pinggangnya. Dia melemparkan tatapan genit padanya dan berkata, jangan beri aku itu. Semua orang tahu bahwa Anda memegang kendali penuh atas barang-barang di sini. Cepat lakukan ini untuk saya. Tang Wulin tampak tak berdaya. Feifei, aku benar-benar tidak bisa. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi... Jia Feifei berpunuk dan berdiri dengan tangan di pinggul. Apakah kamu mencoba untuk bermain-main denganku? Aku bilang, wakil pagoda master tahu tentang ini juga. Lakukan dengan cepat atau wakil kepala pagoda tidak akan mudah untuk diajak bicara jika dia datang mencarimu. Petik 2. Tang Wulin tahu betul mengapa Jia Feifei membutuhkan lebih banyak seragam. Spirit pagoda adalah organisasi yang sangat ketat. Seragam semua orang memiliki nomor seri sendiri untuk memudahkan perjalanan mereka. Memiliki seragam berarti bahwa seseorang memiliki identitas tambahan di spirit pagoda. Dia berusaha untuk melakukan transaksi rahasia dengan menerima orang luar ke dalam platform kenaikan roh untuk mendapatkan uang. Ini bukan pertama kalinya Feifei melakukan hal seperti itu. Namun, dia meminta banyak seragam saat ini. Tentu saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tang Wulin. Namun, dia tidak bisa menyerahkannya secara langsung. Itu sudah terlalu jelas. Baiklah, baiklah. Feifei, tetapi Anda harus membantu saya menyampaikan 1 atau 2 kata yang baik dengan wakil pagoda master jika sesuatu terjadi. Tang Wulin membuat wajah tak berdaya. Wajah Jia Feifei berseri-seri dengan gembira. Baiklah, ayo pergi. Kali ini benar-benar dari wakil pagoda master. Kalau tidak, apakah kamu pikir aku akan mengambil sebanyak itu sekaligus? Mereka untuk tamu kehormatan. Tidak akan ada masalah. Dia memeluk lengan Tang Wulin ketika dia mengatakan ini dan menggosokkannya ke tubuhnya sendiri. Tang Wulin harus melawan jijik dalam hatinya. Dia sedikit mengangguk. Kamu menginginkannya sekarang? Tentu saja sekarang. Ayo pergi. Saat dia mengatakan ini, Jia Feifei menarik lengannya dan mereka keluar dari kantornya. Tang Wulin ditarik menuju gudang stok dan mengambil 10 set seragam yang kemudian dia berikan kepada Feifei. Feifei, siapa tamu kehormatan yang kamu sebutkan? Tang Wulin memberanikan diri dengan sebuah pertanyaan. Sedikit ketakutan melintas di mata Jia Feifei. Aku tidak tahu. Dia jelas enggan mengatakan kata-kata ini. Wajar jika Tang Wulin mengerti itu. Namun, ekspresinya juga meningkatkan kebingungan di hati Tang Wulin. Siapa yang bisa membuat pejabat eksekutif pagoda roh merasakan ketakutan ini? Perubahan emosi Jia Feifei telah menarik minatnya. Apakah kamu membutuhkan bantuan saya dalam mengirim mereka? Tang Wulin menunjuk ke seragam di tangannya. Jia Feifei menjawab, tentu saja aku tahu. Apakah kamu berencana untuk membiarkan aku mengambil semua ini sendirian? Jika kamu ikut denganku, aku akan merasa lebih berani.
Tang Wulin bisa lebih yakin bahwa ada sesuatu yang salah tentang tamu kehormatan ini. Dia mengikuti Jia Feifei ke lift Spirit Pagoda Brand dengan wajah poker. Ketika mereka memasuki lift, Jia Feifei menekan tombol yang mewakili lantai dasar ketiga. Tang Wulin merasa senang. Ini karena tujuannya untuk menyusup ke lantai dasar ketiga. Nizhen pergi ke lantai dasar ketiga. Namun, keamanan di sana terlalu ketat. Anggota biasa tidak diizinkan di sana. Dia hanya bisa menebak bahwa lantai dasar ketiga bawah setidaknya 30 meter di bawah tanah. Sistem pertahanan adalah yang terbaik dalam Spirit Pagoda. Bahkan jika seorang master jiwa tingkat tinggi berhasil masuk, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dengan kehidupan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan beruntung bisa masuk segera setelah dia tiba di sini. Lift tiba dalam waktu singkat. Pintu lift terbuka dengan lembut. Tang Wulin berjalan keluar dari lift dan diam-diam menyebarkan kekuatan rohaninya. Karena dia berada di lantai dasar ketiga, seharusnya lebih mudah baginya untuk menemukan keberadaan orang tuanya dengan basis kultivasi spiritualnya. Bab 1258 banding 1258. Tingkat ketiga adalah dunia logam. Semuanya, mulai dari atap, dinding hingga tanah semuanya terbuat dari logam tebal. Selain itu, ada fluktuasi energi yang jelas memancar dari dalam. Tidak heran dia tidak bisa mendeteksi keberadaan tempat ini dengan persepsi kekuatan spiritualnya. Gelombang spiritualnya sama sekali tidak memiliki cara untuk memata-matai bagian dalam melalui pertahanan yang tebal dan berat. Sebuah pintu logam tebal dan berat dijaga oleh 10 personel Spirit Pagoda yang membawa senjata. Pakaian ada di sini. Ini adalah wakil surat perintah wakil pagoda. Gu Feifei berjalan maju dan menyerahkan surat perintah di tangannya kepada orang itu. Biarkan mereka lewat. Pintu perlahan terbuka setelah token identitas Tang Wulin dan Gu Feifei diverifikasi. Tang Wulin melihat bahwa ketebalan pintu logam itu sekitar 1 meter. Ini tempatnya. Dia memegang pakaian di tangannya saat dia menyelidiki daerah itu dengan kekuatan rohaninya. Gu Feifei berjalan paling depan dengan pinggulnya memilin dan pantatnya bergetar sedemikian rupa sehingga para penjaga di pintu menelan air liur mereka dalam. Tang Wulin secara alami diabaikan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa setelah pembukaan pintu logam, kekuatan spiritual Tang Wulin dengan cepat menyebar ke ruangan dan mencari dunia dalam di belakang pintu logam. Dia segera merasakan bahaya di tempat ini. Persepsi bahaya telah berkembang setelah basis kultivasi spiritualnya mencapai tingkat tertentu. Dengan kata lain, sistem pertahanan di sini mengancamnya. Tidak banyak orang di sini. Seluruh dunia pada dasarnya hampir sama dengan pagoda roh. Tang Wulin segera merasakan aura yang akrab. Dia tiba-tiba terkejut. Aura yang agak akrab yang sepertinya dia ketahui muncul dalam persepsi rohaninya. Ini adalah... Tang Wulin hanya bisa merasakan detak jantungnya tiba-tiba meningkat saat dia secara tidak sadar menggenggam cengkeramannya di atas pakaian. Sudah 10 tahun setelah acara, dia bahkan mendapati dirinya tidak dapat mengkonfirmasi apakah aura yang dia rasakan sebenarnya adalah apa yang dia cari, tetapi rasanya sangat akrab baginya. Namun, dia merasa sedikit aneh bahwa dia tidak merasakan adanya hubungan garis keturunan. Ini adalah alasan mengapa dia tidak berhasil mengenalinya sekaligus. Gu Feifei berjalan ke sisi pintu logam dan menekan tombol. Segera seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari dalam. Orang itu memiliki topeng di atas kepalanya yang benar-benar menyembunyikan wajahnya, hanya mengungkapkan mata, hidung, dan mulutnya. Saat dia muncul, Tang Wulin sangat terkejut. Itu karena dia meskipun tidak mengenal pria itu, tetapi aura orang itu terlalu akrab dengannya. Itu adalah aura yang diisi dengan dinginnya kedinginan, kekejaman, dan ketidakpedulian. Rasanya seolah semua yang ada di luar tidak ada hubungannya dengan dia. Tangannya begitu pucat sehingga tidak terlihat warna merah muda. Matanya berwarna ungu gelap seperti dua api ungu gelap yang melompat di matanya. Tuan jiwa jahat. Itu mengejutkan seorang guru jiwa jahat. Meskipun Tang Sekte dan Akademi Shrek selalu berspekulasi bahwa roh pagoda mungkin terkait dengan pemujaan Roh Kudus. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak terkejut bertemu dengan seorang guru jiwa jahat di Spirit Pagoda, apalagi di lokasi yang begitu intim di cabang Spirit Pagoda. Dia belum menemukan orang tuanya namun dia menemukan rahasia seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa ini telah membuktikan hubungan antara Roh Kudus Cult dan Pagoda Roh. Halo, seragammu ada di sini, kata Gu Feifei dalam ketakutan. Berikan itu padaku,
suara pria berpakaian hitam terdengar dalam dan parau. Dia segera mengambil seragam di tangan Tang Wulin saat dia mengangkat tangannya dan menutup pintu logam. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Pintu logam ditutup perlahan. Jelas bahwa dia tidak berniat mengundang Tang Wulin dan Jia Fei ke kamar. Gu Fei merasa lega. Dia berbalik dan pergi dengan cara yang mirip dengan melarikan diri dari tempat kejadian. Setiap kali Tang Wulin melihat orang-orang ini, ia akan merasakan ketakutan yang kuat di dalam hatinya yang tak terlukiskan. Sementara itu, jeritan menusuk tiba-tiba terdengar dari dalam. Tang Wulin yang awalnya mengikuti di belakang Gu Fei bergerak setelah mendengar suara itu. Tangannya menghalangi pintu logam yang hendak ditutup dengan kekuatan dan presisi. Kekuatan penutupan pintu logam itu sangat kuat dan benar-benar di bawah kendali mekanis. Namun, itu dianggap tidak mampu menahan telapak tangannya saat itu berhenti dalam sepersekian detik. Pria berpakaian hitam itu berjalan maju setelah menutup pintu ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan melihat ke arah pintu dengan bingung. Dia memperhatikan ketika pintu tebal-tebal yang dalam proses penutupan ditarik terbuka dengan paksa. Tang Wulin tidak memiliki keraguan sedikitpun. Kaki kanannya tiba-tiba terhempas ke tanah disertai dengan raungan naga yang gagah berani. Getaran dahsyat menghempaskan tuan roh jahat berpakaian hitam ke langit. Naga emas naik ke langit dalam sekejap dan menangkap tubuhnya sebelum membantingnya seperti bom. Tuan roh jahat dengan setidaknya pangkalan budidaya 5 cincin meledak menjadi kabut tebal darah dan daging. Sinar keemasan melintas sekali di belakang punggungnya saat sepasang sayap Golden Dragon King dari Tang Wulin sudah terbuka lebar. Tubuhnya bergoyang sekali saat dia menerkam ke arah jeritan sebelumnya dengan kecepatan penuh. Jika seseorang mengatakan bahwa ia tidak dapat sepenuhnya mengidentifikasi aura sebelumnya, maka teriakan yang menusuk sebelumnya sudah cukup baginya untuk mengidentifikasi banyak hal. Itu jelas suara ayahnya. Meskipun lebih dari 10 tahun telah berlalu, Tang Wulin tidak pernah bisa melupakan suara ayahnya dalam keabadian. Ketika dia masih sangat muda, ayahnya akan sering mengajarinya bagaimana menjadi orang baik dan berperilaku baik. Dia tidak akan pernah melupakan kata-kata ayahnya. Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa kau percayai dan andalkan adalah dirimu sendiri. Petik 1. Ayahnya memberitahu dia bahwa dia hanya benar-benar kuat jika dia sendiri bisa menjadi kuat pada saat itu. Kata-kata itu selalu memengaruhi Tang Wulin sejak dia tumbuh hari demi hari. Jeritan ayahnya sebelumnya terdengar menekan, dipenuhi amarah dan kesakitan. Bagaimana mungkin Tang Wulin bisa mengendalikan dirinya lagi? Di balik pintu besi itu ada kamar luas dengan kamar di dalamnya. Tang Wulin sepenuhnya mengandalkan panduan suara saat ia berlari ke kamar tertentu. Dia menggunakan tubuhnya sebagai senjata manusia ketika dia langsung membanting pintu dan menghancurkannya dengan paksa. Dia mengulurkan 2 cakar naga emasnya dan merobek logam sebelum dia berlari ke dalam ruangan. Di sisi lain, dia menyaksikan adegan yang hampir membuat matanya pecah karena marah ketika dia masuk melalui pintu. Ada 7 hingga 8 pria berpakaian hitam di ruangan itu. Mereka memiliki pakaian yang tepat seperti pria berpakaian hitam sebelumnya. Selain mereka, ada juga beberapa orang yang sudah berbaring di genangan darah di lantai. Pria berpakaian hitam berdiri paling depan mengangkat lengan kanannya dan mengubah tangan kanannya menjadi kaki depan seperti belalang. Cakar di depan tangannya telah menembus tubuh dan tubuh terangkat tinggi di udara. Orang yang ditusuk dan berjuang dengan cakar yang tajam sekarang adalah ayah Tang Wulin, Tang Ziran yang hilang selama lebih dari 1 dekade. Mata Tang Wulin hampir memerah karena menyaksikan adegan itu. Meskipun dia sudah bisa merasakan bahwa setidaknya ada 1 pembangkit tenaga listrik titel Douluo, bagaimana dia bisa berpikir secara rasional pada saat ini? Dia dengan keras mengepakkan sayap emas di punggungnya sekali. Seluruh orang menabrak pemimpin seperti bom. Dia mengayunkan cakar naga emas kanannya saat dia menggunakan Golden Dragon Nirvana Divine Claw langsung ke orang itu. Bayangan cakar emas besar-besaran menyelubungi hampir lebih dari separuh pria berpakaian hitam di TKP. Penampilannya terlalu mendadak. Hanya kurang dari sedetik sejak raungan naga terdengar sampai Tang Wulin menerobos pintu. Selain itu, dia mengayunkan Golden Dragon Nirvana Divine Claw sebagai serangan tanpa ragu sedikit pun, semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Ledakan. 3 pria berpakaian hitam langsung hancur berkeping-keping oleh Golden Dragon Nirvana Divine Claw.
Orang-orang ini termasuk pemimpin yang menggunakan lengan depannya untuk menembus tubuh Tang Ziran. Tang Wulin memeluk ayahnya dan dengan cepat memasukkan kekuatan jiwanya ke tubuh ayahnya untuk menutup semua pembuluh darah di dekat luka. Tang Ziran yang mengalami kejang wajah karena rasa sakit yang hebat tidak bisa tidak tertegun ketika melihat Tang Wulin. Siapa orang gemuk ini? Tang Wulin mengulurkan anggur Blue Silver Emperor dari tubuhnya yang mengikat tubuh Tang Ziran. Dia membawa tubuh Tang Ziran di punggungnya sementara pada saat yang sama, tombak naga emas muncul di tangannya saat dia menusuk ke bagian belakang tubuhnya, meluncurkan Thousand Accusing Fingers. Ribuan ujung tombak ditembakkan dengan intens. Setiap aliran membawa semburat cahaya biru emas yang menyelimuti sisa orang-orang berpakaian hitam yang sudah bereaksi terhadap situasi. Bab 1259. Seorang pria berpakaian hitam yang awalnya duduk di belakang menjadi marah. Dia mengayunkan tangan kanannya sekali dan menyulap lingkaran hijau di bawah kaki Tang Wulin. Gas beracun hijau yang lebat memenuhi udara dalam sekejap. Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya melambat sekaligus. Kecepatannya berkurang sampai Thousand Accusing Fingers mulai melemah. Pria berpakaian hitam berdiri di depan melepaskan 1 cincin jiwa hitam, 2 kuning, dan 4 ungu, berjumlah 7, dari tubuhnya. Sepasang Greatax luar biasa, hitam pekat seperti tinta, muncul di tangannya saat ia berguling ke arah Tang Wulin yang mirip dengan tornado. 2 pria berpakaian hitam lainnya memiliki busur panjang merah cerah di tangan mereka dari mana mereka menembak panah mereka ke arah Tang Wulin dari jarak dekat. Di sisi lain, perangkat jiwa terlihat di tangan pria berpakaian hitam lainnya. Terdengar suara keras. Segera setelah itu, hamparan pelet tersebar ke arah Tang Wulin menjeratnya. Para penguasa roh jahat bereaksi dengan cepat. Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka, meluncurkan serangan mereka di Tang Wulin setelah Tang Wulin bergerak dengan Golden Dragon Nirvana Divine Claw. Panah merah yang terbang ke arah Tang Wulin tercabik-cabik. Namun, mereka berubah menjadi awan kabut merah beracun yang menjerat Tang Wulin. Sepasang Greatax berputar dan bertabrakan dengan Tang Wulin, Thousand Accusing Fingers. Serangkaian suara bentrok terdengar. Greatax berat menabrak tombak naga emas Tang Wulin, tetapi terus memantul. Tombak naga emas menusuk langsung ke dada musuh dengan kekuatan penuh. Bagaimana bisa siapapun, meskipun mereka semua adalah pembangkit tenaga peringkat sage jiwa, mungkin menjadi lawan yang berharga dari Tang Wulin. Teknik 1000 tuduhan jari-jarinya terutama mengandalkan dominasi dan kekuatannya yang kuat. Adapun ledakan keras perangkat jiwa, Tang Wulin mengulurkan tangan kirinya dan menyulap tanaman merambat dari Kaisar Blue Silver yang menenun menjadi perisai untuk menangkis serangan itu. Pada saat yang sama, ada sesuatu yang mengawasinya dari belakang. Itu tulip besar yang mekar diam-diam. Entah itu kabut merah yang memenuhi udara, atau kabut hijau yang muncul dari tanah, mereka menyebar dan menghilang menjadi kehampaan, mirip salju yang mencair, saat bersentuhan dengan aura yang dilepaskan oleh bunga besar berwarna merah muda. The Fragrance Damas Immortal adalah musuh dari semua racun yang kuat dan Raja Rumput Abadi. Roar, raungan mengamuk yang berani terdengar dari mulut Tang Wulin. Kepala naga emas raksasa muncul di depan tubuhnya. 3 tubuh Master Roh Jahat yang tersisa bergetar 1 kali sementara Tuan Roh Jahat yang duduk di paling depan memiliki reaksi paling sedikit. Namun, 2 Tuan Roh Jahat lainnya jelas terpengaruh. Tang Wulin maju selangkah saat dia menyapu Golden Dragon Spear secara horizontal. Bersamaan dengan itu, busur cahaya menyebar keluar dengan Kaisar Blue Silver berubah menjadi tombak yang tak terhitung menusuk 3 pria di depan. Lapisan timbangan padat muncul di permukaan setiap Kaisar Blue Silver saat meledak dengan momentum yang luar biasa. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darahnya, Sang Kaisar Biru Naga Emas. 2 tuan jiwa jahat dengan basis budidaya 6 cincin ditusuk dan memiliki lubang di seluruh tubuh mereka. Sepertinya mereka tidak akan selamat dari serangan itu. Di sisi lain, penguasa roh jahat di depan mengayunkan tangan kanannya untuk menyulap semburan mata air hijau tua beracun yang melonjak keluar dari tanah. Itu mengenyahkan semua sengatan Kaisar Biru Naga Emas. Dari semua tuan roh jahat di tempat kejadian, dia adalah yang paling senior. Dia adalah gelar 91 judul Douluo dan jiwa bela dirinya adalah racun musim semi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan momentumnya melemah oleh lawan yang basis kultivasinya jauh lebih rendah dari miliknya. Sementara itu, dia tiba-tiba merasakan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat.
Lawan di depannya adalah kabur sementara racun musim semi menyembur ditarik sendiri. Tiba-tiba, setitik sinar keemasan melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Mata racun Master Roh Jahat musim semi melebar secara instan. Dia tidak bisa mempercayai situasi yang dia hadapi sama sekali karena semua energi di tubuhnya dilucuti oleh semburan energi besar yang tak berbentuk di saat berikutnya. Energinya menghilang ketika tombak menembus dadanya. Tang Wulin mendapatkan kembali siluet awalnya. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas. Pada saat ini, dia mirip dengan dewa yang telah turun ke dunia. Pada kenyataannya, hanya butuh beberapa detik dari saat dia berlari ke dalam ruangan hingga saat dia membunuh ke-8 Tuan Roh Jahat. Semua Tuan Roh Jahat yang termasuk gelar Douluo telah jatuh di bawah tangannya. Sejak dia membuat terobosan dalam basis kultivasi spiritualnya ke domain roh, auranya selama pertempuran telah tumbuh lebih kuat. Itu adalah pengembangan garis keturunan Raja Naga Emas di bawah pengaruh diam-diam dari basis kultivasi spiritualnya. Tidak mudah baginya untuk bertarung melawan judul Douluo dengan kemampuannya, terutama ketika kedua belah pihak tidak punya waktu untuk melepaskan baju perang mereka. Bagaimanapun, dia belum mencapai basis budidaya 8 cincin. Namun demikian, semangatnya dinyalakan pada saat sebelumnya. Mungkin, dia akhirnya memahami konsep itu dalam perjalanan studinya di Millennium Cloud. Kekuatan spiritualnya telah memberinya kemampuan untuk melengkungkan waktu sedemikian rupa sehingga guru roh jahat judul Douluo memiliki jeda singkat dalam penilaiannya. Tepat pada saat inilah tombak naga emas Tang Wulin menembus tubuhnya. Itu adalah sublimasi dari kekuatan spiritual ranah spirit domain. Tang Wulin tidak pernah berharap wilayah spiritualnya dipicu dengan sukses pada saat ini. Dia hanya selangkah lagi dari mencapainya. Namun, jika dia punya pilihan, dia lebih suka tidak menghadapi situasi hari ini daripada memicu wilayah spiritualnya. Aura ayahnya menjadi sangat lemah. Pada saat ini, dia tidak berani pergi dan membawa serta ayahnya. Setelah menghabisi musuh, Tang Wulin buru-buru membantu ayahnya turun dari punggungnya sambil menghapus riasan di wajahnya sendiri. Air mata mengalir di pipinya. Ayah, ayah, ini aku. Aku Wulin. Dia menanamkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh ayahnya terus-menerus untuk menjaga vitalitas ayahnya. Tang Ziran membuka matanya dengan susah payah. Wajahnya pucat dan kehabisan darah sejak tadi. Tang Wulin bisa merasakan bahwa energi kehidupan di tubuh ayahnya sudah hampir habis. Tidak banyak darah yang mengalir di tubuhnya. Master jiwa jahat yang menusuk tubuh ayahnya memiliki belalang penghisap darah sebagai jiwa bela dirinya. Bilah mantis yang tajam tidak hanya menembus jantung Tang Ziran tetapi juga dengan rakus menghisap lebih dari setengah darahnya. Jika Tang Wulin tiba sesaat kemudian, Tang Ziran pasti sudah mati. Hidupnya tergantung oleh luasnya rambut dan ditopang dengan hanya mengandalkan infus kekuatan jiwa Tang Wulin. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tang Ziran mengangkat tangannya dengan lemah dan menunjuk ke arah saat wajahnya berubah menjadi senyum puas. Dia tidak bisa berbicara tetapi dia puas. Dia tidak pernah berharap melihat putranya sebelum dia meninggal. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Wulin kecilnya tumbuh dari anak remaja menjadi dewasa. Dia jangkung dan kuat, belum lagi, tampan dan anggun. Dia adalah putranya. Dia memperhatikan ketika putranya membunuh para bangsawan itu, yang membuatnya dan istrinya hidup dalam ketakutan, satu demi satu. Hati Tang Ziran dipenuhi dengan sukacita. Meskipun dia semakin lemah, dia sangat gembira. Dia telah kehilangan hitungan saat dia berbicara tentang membunuh tuan-tuan roh jahat itu. Dia ingin menghancurkan segalanya, tetapi dia tidak berhasil melakukannya. Meskipun demikian, putranya melakukannya untuknya hari ini. Apalagi yang bisa lebih memuaskan dari ini? Tang Wulin memandang ke arah jari menunjuk Tang Ziran. Itu adalah dinding logam. Tang Wulin merasakan sesuatu di hatinya, jadi dia buru-buru membawa ayahnya dan berjalan maju dengan langkah besar. Dia mengayunkan tangan kanannya sekali dan menggunakan cakar naga emas yang tajam untuk meruntuhkan tembok logam. Dia kemudian melangkah ke kamar sebelah dengan ayahnya. Dia mendengar orang-orang berteriak segera setelah itu. Ada 4 wanita yang mengenakan pakaian kerja serupa di ruangan itu. Bukankah itu ibunya di antara mereka? Lang Yue menangis sedih melihat Tang Ziran di lengan Tang Wulin. Dia buru-buru menerkam ke depan. Dia tidak mengenali putranya,
tetapi dia melihat suaminya yang berada di ambang kematian. Ibu, Tang Wulin berseru dengan sedih. Lang Yue muncul lebih tua sekarang. Dibandingkan dengan tahun-tahun awal itu, dia memiliki rambut putih dan wajahnya berkerut. Mata kusamnya merah dan bengkak. Dia memiliki kesedihan tertulis di seluruh wajahnya. Setelah mendengar panggilan Tang Wulin, dia tidak bisa menahan goncangan. Dia melihat ke arah pemuda di hadapannya dengan tidak percaya. Perubahan selama dekade terakhir terlalu besar. Bocah itu telah menjadi lelaki, tetapi wajahnya masih bisa dibedakan terutama matanya yang besar dan jernih. Air mata mengalir langsung ke wajah Lang Yue. Pada saat berikutnya, rasa takut yang kuat muncul di wajahnya. Pergi, anakku. Cepat, binatang buas itu akan membunuhmu. Mari kita pergi bersama. Kita bisa menyelamatkan ayah hanya dengan meninggalkan tempat ini. Satu-satunya harapan sekarang adalah Roh Kudus Douluo. Hanya yang mulia yang bisa menyelamatkan ayahnya. Sebuah cahaya bersinar terang di mata Tang Wulin ketika aliran siluet terpisah dari tubuhnya. Siluet adalah 6 rumput abadi yang besar dengan tulip damas sebagai pemimpinnya. Bab 1260. Itu kartu truf Tang Wulin. Dia belum mengungkapkannya saat dia bertarung melawan Darkness Bell. Sementara itu, dia membujuk banyak rumput abadi keluar untuk menyelamatkan orang tuanya. Topeng kuning emas muncul di wajah Tang Wulin untuk menyembunyikan fitur wajahnya. Dia menyerahkan ayahnya ke tulip damas sementara kubis aprikot menyala dan rumput abadi yang tersisa membawa Lang Yue dan 2 wanita tertekan lainnya. Mata Tang Wulin sangat menginspirasi saat ini, sementara niat membunuh muncul di hatinya. Dia berjalan keluar dengan langkah besar sambil memegang tombak naga emas di tangannya. Pikiran damas tulip dikaitkan dengan pemikirannya. Dia menggunakan auranya untuk melindungi Tang Ziran dan mempertahankan nafasnya yang lemah. Pada saat yang sama, ia menggunakan aura rumput abadi untuk memberi makan tubuh ayahnya. Tang Wulin memimpin untuk berlari keluar dari ruangan. Sementara itu, sirene menusuk bergema di seluruh dunia bawah tanah. Sama seperti Tang Wulin keluar dari pintu, aliran sinar jiwa melesat ke arahnya. Sebagai tanggapan, Tang Wulin menunjukkan sisi brutal dan tirani di medan perang. Dia memprakarsai tubuh naga emas yang mendominasi. Dia tidak menghindar, sebaliknya dia menginjak tanah dengan kaki kanannya. Naga emas berputar di sekeliling tubuhnya, melindunginya dari sebagian besar serangan. Kaisar Blue Silver menenun lapisan pelindung untuk melindungi kelompok orang di belakangnya, sementara tombak naga emas memproyeksikan bayangannya yang memenuhi seluruh langit. Senjata serang yang muncul di atap dihancurkan oleh tombak satu persatu. Di kejauhan, penjaga yang memegang senjata jiwa terus muncul ketika mereka meluncurkan serangan jarak jauh di Tang Wulin. Cincin jiwa emas ketiga di tubuh Tang Wulin berkilauan ketika dia melepaskan roar Raja Naga Emas dengan Dragon Might. Sejumlah besar master jiwa pagoda roh diturunkan, mirip dengan memanen gandum, dalam suara aumannya yang mengamuk. Memahami wilayah spiritual memungkinkan Tang Wulin untuk maju selangkah lebih jauh di dunia spiritualnya. Bagaimana bisa para master jiwa tingkat rendah ini menahan Golden Dragon Roar? Bagaimanapun, ini hanyalah kekaisaran roh ganda, dan bukan federasi Douluo. Tang Wulin dengan berani berjalan ke lift sendirian. Lift sudah dikunci, jadi tidak mungkin dia bisa keluar. Tang Wulin menarik tombak Golden Dragon-nya dan meluncurkan fitur Smash and Tear Golden Dragon Claw untuk meruntuhkan tembok dan menghancurkan lorong dengan paksa. Torso Bone dari Mountain Dragon King memancarkan sinar keemasan yang menyebabkan bumi menjadi 2 sehingga meninggalkan celah. Tang Wulin kemudian merangkak melalui celah ke permukaan dengan langkah kuat. Saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain karena hatinya terbakar oleh kecemasan. Kehidupan ayahnya adalah yang paling penting. Semakin cepat dia bisa bertemu Roh Kudus Douluo, semakin tinggi tingkat kelangsungan hidup ayahnya. Di sisi lain, pagoda roh berada dalam kekacauan kacau. Tidak ada yang menduga sirene yang menusuk seperti itu tiba-tiba meluncur ke bawah tanah. Lift sedang dikunci untuk mencegah musuh meninggalkan bawah tanah. Sementara itu, personil tingkat tinggi dari pagoda roh menyadari bahwa lift rusak ketika mereka naik lift. Tang Wulin menggunakan Golden Dragon Claws untuk merobek perangkat penghantar jiwa lift sebelum dia membuka lorong. Jika Anda menghentikan saya untuk naik ke sana, maka saya tidak akan membiarkan Anda turun juga. Petik 1. Damas, tolong bawa orang tuaku ke Yang Mulia, Roh Kudus Douluo setelah kita meninggalkan tempat ini. Aku akan menghentikan musuh.
Setelah menghancurkan dinding logam di bawah, bumi tidak mampu menghentikan deteksi spiritualnya. Elemen bumi dianggap sebagai bagian dari dunia, sehingga akan mudah baginya untuk melakukan kekuatan spiritualnya melalui bumi karena afinitasnya terhadap seluruh bidang. Dia tidak berani menilai kondisi ayahnya saat ini karena takut mengetahui yang terburuk. Dia terus-menerus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Pendekatan terbaik untuk menangani situasi ini adalah fokus pada menemukan cara agar ayahnya menerima perawatan sesegera mungkin. Wulin, kamu sendirian. Baiklah kalau begitu, Tulip Damas akhirnya setuju. Bang, dia mengayunkan cakar naga emasnya untuk keluar dari bumi ke permukaan tanah. Tang Wulin menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendorong tanah. 6 rumput abadi besar termasuk Tulip Damas dan Blazing Apricot Cabage berlari keluar dari belakang. Mereka melintas, satu persatu, saat mereka mengikuti bimbingan spiritual Tang Wulin. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tang Wulin berbalik karena dia punya rencana lebih lanjut. Rekan-rekannya telah menerima pemberitahuan bahwa dia akan menghancurkan tempat itu. Dia masih memberi spirit pagoda keuntungan dari keraguan itu. Setelah semua, pagoda roh didirikan oleh leluhur pertama Tang Sekte, Es Suci Douluo Huo Yuhao. Adalah Douluo Es Suci yang memimpin sekelompok kekuatan besar untuk menghancurkan Sekte Roh Kudus sebelumnya ketika Sekte Roh Kudus mengancam benua itu. Dia tidak pernah berharap bahwa pagoda roh akan berkolusi dengan kultus Roh Kudus. Dia tidak yakin apakah ayahnya bisa melakukannya. Kemarahan dalam hatinya terbakar pada puncaknya. Dia yakin bahwa Akademi Shrek yang dibom dengan amunisi Sol tetap peringkat God Killer memiliki banyak kaitan dengan pagoda roh. Saat ini, itu adalah adegan kacau di dalam pagoda roh. Semua alat deteksi telah diaktifkan, sehingga kehadiran Tang Wulin ditemukan setelah pelariannya dari bawah tanah. Sirene yang datang dari bawah tanah mirip dengan suara petir. Bukan penelitian yang dilakukan di bawah tanah yang penting, tetapi kehadiran Tuan Roh Jahat Roh Kudus Cult. Jika itu terbuka, itu pasti akan sangat mempengaruhi pagoda roh. Banyak personil berpangkat tinggi, dengan figur-figur yang mirip dengan burung-burung besar, turun dari langit, sementara sirene yang menggelegar bergema di seluruh kota. Sejumlah besar guru jiwa pagoda roh melonjak keluar dari sisi dan pintu depan. Lusinan Mesya bergegas keluar dari Mesya Spirit Pagoda keluar sebelum turun dalam kurva parabola. Saat ini, cabang pagoda roh seperti landak yang mengungkapkan duri sepenuhnya. Tepat saat itu, siluet tiba dengan langkah cepat tidak jauh dari Tang Wulin. Mereka berdiri diam begitu mereka diposisikan di belakang Tang Wulin. Mereka adalah 6 anggota Shrek Seven Monsters lainnya yang telah menunggu di luar sejak sebelumnya. Ada juga Dewa Kekuatan Aruheng dan Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Mereka telah diposting di sini oleh Tang Wulin, tetapi tidak ada orang lain dari cabang Dou Spirit Empire Tang Sek yang terlibat. Operasi kali ini sepenuhnya merupakan ide Tang Wulin. Dia telah meminta Li Yunze untuk melarang siapapun dari Sekte Tang untuk terlibat agar tidak menyulitkan situasi. Kakak, bagaimana kabar semuanya? Xie adalah yang tercepat, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan terkejut saat melihat penampilan Tang Wulin saat ini. Dia belum pernah melihat Tang Wulin dengan mata merah. Lebih mengerikan lagi untuk merasakan semburan aura tirani yang terus-menerus keluar dari tubuh Tang Wulin. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, saya telah menemukan orang tua saya, tetapi ayah saya mungkin akan mati. Orang-orang dari pemujaan Roh Kudus yang menyakitinya. Pagoda roh berkolusi dengan pemujaan Roh Kudus seperti yang diharapkan. Sekelompok orang yang berdiri di belakangnya segera terdiam ketika mendengarnya. Membunuh mereka, teriak Aruheng dengan keras. Siluetnya membengkak dalam sepersekian detik ketika aura brutal dan sombong keluar dari tubuhnya dengan tiba-tiba. Meskipun Sima Jinchi tidak berbicara, dia sudah berada di sisi Tang Wulin. Naga pembantai sabre raksasa muncul di telapak tangannya saat auranya naik sangat cepat setelahnya. Setelah itu, sisa Shrek Seven Monsters berkumpul di sekitar Tang Wulin. Tang Wulin adalah pemimpin, Ye Xinglan dan Yuanen Yehui berdiri terpisah di sisinya, sementara Xie disembunyikan di udara. Di belakang Tang Wulin adalah Su Xiaoyan dan Su Lizi yang berdiri berdampingan. Yue Zhengyu berada di bagian paling belakang. Ketujuh orang ini mempertahankan formasi pertempuran yang terlihat seperti segitiga terbalik. Saat ini, banyak siluet turun dari langit telah tiba.
Siluet yang mendarat pertama adalah Pagoda Master of the Spirit cabang pagoda. Beraninya kamu menyerang pagoda roh kami. Pagoda Master cabang tercengang melihat Tang Wulin dan kelompoknya bukan karena aura mengerikan yang mekar dari Aruheng, tetapi karena orang-orang ini tetap tabah dan tidak melarikan diri dengan cepat. Mereka memilih untuk menunggu kedatangan orang-orang pagoda roh. Itu menandakan bahwa mereka cukup percaya diri untuk menghadapi pagoda roh. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun karena itu tidak bisa mengungkapkan kemarahan di dalam hatinya. Topeng emas menyembunyikan ekspresi di wajahnya tetapi tidak matanya yang merah. Dia mengambil langkah maju tiba-tiba dan menginjak kaki kanannya dengan keras ke tanah. Dalam sekejap, raungan naga bergemuruh menggema melalui daerah dengan keliling beberapa kilometer. Sebuah lingkaran cahaya besar berdiameter lebih dari 100 meter dengan naga yang tak terhitung jumlahnya di gulungan membuat Tang Wulin dan rekan-rekannya terjatuh ke tanah. Itu tepatnya domain Golden Dragon Rage-nya. Sementara itu, tubuh Tang Wulin membesar segera setelah potongan baju perang menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun itu bukan satu set lengkap baju perang, itu termasuk helm, pauldron, cuiras, dan sepasang rere braces. Logam yang tampak seperti kristal emas memiliki tekstur sisik naga dengan lambung yang sempurna. Pauldron tebal dan berat di pundaknya dihiasi dengan cakar naga miring ke bawah di masing-masing kedua sisinya. Sayap Raja Naga Emas tiba-tiba menyebar di belakang punggungnya. Itu bahkan lebih menakutkan ketika aura Tang Wulin melonjak dalam beberapa waktu. Seolah-olah darah di tubuhnya dinyalakan saat api emas mengamuk membakar tubuhnya. Bab 1261. Roar. Raungan naga yang mengamuk terdengar tiba-tiba. Tubuh Tang Wulin diperbesar sekali lagi hingga mencapai ketinggian 7 meter kali ini. Sisik yang tumpang tindih dari tubuh naga emas jauh lebih tebal dan lebih berat dibandingkan dengan sebelumnya. Aura yang sangat menakutkan meledak dari lubuk hatinya. Tombak naga emas di tangannya tumbuh beriringan dengan pembesaran tubuhnya. Permukaan Dragon Spear dilapisi dengan lapisan sisik naga karena tampaknya dipicu oleh kekuatan yang dipancarkan oleh Tang Wulin. Aliran cahaya emas yang menusuk mekar dari tubuh Tang Wulin dan meluas di depan tubuhnya sebelum berubah menjadi jalur emas panjang. Aura Tang Wulin terangkat ke puncaknya tepat sebelum ia menabrak cabang Pagoda Master. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan permusuhan dan niat kuat untuk membantai musuh-musuhnya. Kerinduan orang tuanya telah terpendam selama bertahun-tahun yang kini telah berubah menjadi permusuhan ekstrim. Golden Dragon King Bloodline di tubuhnya dinyalakan sedemikian rupa sehingga ia masuk ke dalam keadaan hiruk-pikuk. Efek dari Golden Dragon Rage Domain tampaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Transformasi Tang Wulin sangat kuat. Boom! Seluruh tubuh cabang Pagoda Master tercemar emas seketika. Namun, kabut cahaya putih muncul di tubuhnya segera setelah itu. Itu berubah menjadi perisai cahaya yang meledak. Kekuatan ledakan mendorongnya ke kejauhan agar tidak menabrak jalur Raja Tang Wulin. Namun, keberhasilannya menghindari tidak menyiratkan hasil yang sama untuk yang lain. Dari ratusan guru jiwa yang berlari keluar dari Pagoda Roh, hanya selusin yang berhasil melarikan diri. Adegan itu memang menakutkan. Jalan raja yang diluncurkan oleh Tang Wulin membawa semburan kekuatan hisap yang luar biasa. Master Jiwa Spirit Pagoda dalam jangkauannya semua tersedot ke dalamnya dan berubah menjadi patung emas yang kemudian meledak dalam ledakan keras. Tidak ada mayat atau tulang yang tersisa sebagai hasilnya. Aruheng selalu berpikir bahwa teknik bertarungnya sudah kejam. Namun, kemarahan yang diperlihatkan oleh Tang Wulin di depan matanya tidak hanya intens tetapi juga ingar-bingar. Ini adalah pertama kalinya kawan-kawan terdekat Tang Wulin menyaksikan kondisi Tang Wulin saat ini dan kecakapan bertarungnya. Mereka sangat terkejut sehingga mereka merasa sulit untuk melengkapi usahanya. Di sisi lain, sepertinya tidak ada kebutuhan sama sekali bagi mereka. Warna yang dipancarkan oleh King Spat tidak menghilang untuk waktu yang lama. Tubuh Tang Wulin setinggi 7 meter memantul ke udara tiba-tiba dan bertabrakan menjadi mesya ungu. Mesya itu dinodai emas dalam sepersekian detik. Bagian depannya segera terkoyak oleh Golden Dragon Claw raksasa kiri Tang Wulin sebelum dilemparkan ke tanah seolah-olah itu hanya ragdoll. Yue Zhengyu menelan ludah saat melihat Tang Wulin di udara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, ledakan kakak sangat menakutkan, untuk berkunjung. Lup-dup, lup-dup, lup-dup. Suara detak jantung yang kuat dan kuat keluar dari tubuh Aruheng. Dewa kekuatan memukul dadanya dengan keras sekali.
Detak jantungnya mengejutkan para guru jiwa pagoda roh baik secara mental maupun spiritual. Dua gelar pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo dihentikan olehnya saat tinju besarnya mendarat pada lawan-lawannya. Ujung pedang itu berkilau sebelum berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Rasanya seperti kilat menghantam langit. Judul Douluo yang akan menyerang Tang Wulin dari samping segera diledakkan oleh dampak ujung pedang. Baik Gale Sabre Dimensi Majinchi dan Dewa Kekuatan Aruheng memiliki kemampuan bertarung Hyper Douluo meskipun mereka masih judul Douluos. Ada total 7 judul Douluo dari Pagoda Roh dan hanya satu Hyper Douluo yang merupakan Master Pagoda Cabang. Namun demikian, keduanya berhasil menghentikan lebih dari setengah musuh mereka. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan sama-sama melepaskan baju perang mereka dengan masing-masing lingkaran di bawah kaki mereka. Keduanya dibungkus dalam baju perang 3 kata lengkap. Armor perang 3 kata Yuanen Yehui berwarna kuning coklat dan dipenuhi dengan pesona tebal. Masing-masing tangan memegang palu raksasa. Mereka benar-benar palu raksasa. Meskipun dia dalam keadaan Titan Giant AP-nya, kedua palu raksasa itu tetap tampak raksasa. Dilihat dari ukurannya, itu mirip dengan palu perang Mesha yang direbut Tang Wulin pada masa itu. Perbedaannya adalah palu Yuanen dibuat dari berbagai jenis logam menggunakan metode penempaan yang unik. Tang Wulin telah berupaya keras untuk membuat kedua palu raksasa ini. Dia menghabiskan banyak energi untuk menemukan logam yang cukup untuk membuat palu. Keistimewaan palu adalah beratnya. Besi meteorik tidak dianggap terlalu langka tetapi juga tidak tersedia dalam jumlah besar. Lebih dari 7.000 kg besi meteor digunakan untuk membuat palu raksasa. Sirkuit inti bagian dalam, di bawah kendali Yuanen Yehui, memainkan peran penting dalam mengurangi berat palu. Tetap saja, dia hanya mampu menggunakan palu raksasa ketika dia berada dalam transformasi Titan Giant AP-nya karena palu yang terlalu besar. Tang Wulin meningkat di sirkuit inti palu raksasa untuk meningkatkan daya tahan palu. Menurut perhitungan Mesha pembuat Sekte Tang, pertahanan dua palu raksasa bisa menahan ledakan langsung dari semua amunisi jiwa tetap di bawah peringkat 7. Kemampuan menyerang tambahan palu raksasa adalah Crumble. Benda keras apapun akan menderita karena kekuatan ledakan dari fitur Crumble. Itu sangat kuat sehingga dianggap sebagai senjata mematikan tingkat tinggi yang tersedia. Meskipun itu bukan senjata surgawi, kekuatan yang dihasilkannya melebihi senjata surgawi biasa ketika digunakan di medan perang, terutama selama pertempuran Mesha. Senjata utama yang ditempa oleh pembuat Mesha Tang Sekte untuk Mesha Hitam Yuanen Yehui adalah sepasang palu raksasa juga. Saat ini, dia mengangkat sepasang palu raksasa untuk menabrak judul Douluo yang berdiri di depannya. Judul Douluo merasakan angin busuk bertiup di wajahnya sehingga ia merasa mati lemas. Udara di sekitarnya juga akan hancur karena dampaknya. Akibatnya, dia mundur dengan tergesa-gesa dalam ketakutan dan tidak berani menolaknya. Armor pertempuran 3 kata Ye Xinglan adalah perak cerah. Seolah-olah ribuan bintang terkandung dalam baju perang seperti kristal yang menyilaukan. Pedang Stargot berkilauan di bawah cahaya bintang yang paling mempesona. Cahaya bintang yang disulap oleh tubuhnya yang berkilauan diubah menjadi Starfreeze Sword setelah menyentuh jiwa bela diri bentuk pedang lawan. Ding! Suara renyah terdengar. Judul Douluo hanya seorang master armor pertempuran 2 kata. Perbedaan antara baju tempur mereka menyeimbangkan perbedaan di basis budidaya mereka. Namun, pemahaman Ye Xinglan dalam seni ilmu pedang tidak bisa dibandingkan. Transformasinya menjadi cahaya bintang menutupi lawan seperti jaring. Dia mengerutkan judul Douluo sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak mungkin judul Douluo berjuang bebas. Jangan menilai roti daging dari lipatannya. Cincin jiwa ketujuh di tubuh Su Lizhi berkilau sekali. Dia mengayunkan tubuhnya satu kali sebelum dia berubah menjadi kapal bambu raksasa. Dia berputar dengan kecepatan penuh saat Destruction Buns ungu hitam ditembak satu demi satu dengan presisi ke arah sekeliling. Cahaya bintang yang mempesona bersinar pada saat ini. Aliran cahaya bintang muncul di tempat-tempat tertentu dengan presisi. Itu untuk memblokir bala bantuan dari para guru jiwa yang berlari keluar dari pagoda roh. Ribuan meter jauhnya, Li Yunze berdiri di atap gedung tertinggi di kota Spirit Wave. Dia mengamati pertempuran mendadak yang tak terduga dengan perhatian penuh. Dia adalah penanggung jawab Do Spirit Empire Tang Sekte, jadi dia secara alami terlibat dalam budidaya mata setan ungu. Apalagi, dia telah berkultivasi ke tingkat ketiga. Jaraknya mungkin jauh, tetapi bagi matanya,
itu hanya sepelemparan batu. Kelopak matanya berkedut beberapa kali ketika dia melihat tubuh Tang Wulin membengkak. Master Pagoda Spirit Pagoda harus meledakkan dirinya dalam upaya menghindari serangan Tang Wulin. 7 cincin. Ternyata dia bukan hanya seorang master jiwa 7 cincin. Aura macam apa itu? Dia bisa merasakan keganasan yang menakutkan meskipun berada beberapa kilometer jauhnya. Aliran cahaya keemasan menyilaukan sangat mencolok. Di mana sinar keemasan berlalu, rasanya seolah-olah dewa turun dari surga bahwa tidak ada yang berani melawannya sama sekali. Kekuatan auranya bahkan mengejutkan lawan memaksanya untuk mundur. Master Pagoda Cabang Pagoda Roh, Hua Tao dijuluki Air Douluo. Li Yunze telah berselisih dengannya secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Meskipun dia mampu menekan Hua Tao, dia tidak berhasil mempengaruhi seluruh Pagoda Roh. Bab 1262. Basis budidaya kekuatan jiwa Hua Tao adalah peringkat 96, jadi dia hanya sedikit lebih lemah dari Lin Yunze. Jiwa bela dirinya adalah tipe kontrol udara yang langka yang memungkinkannya untuk melakukan semua bentuk pengaruh di udara. Tidak hanya kemampuan bertarungnya yang sangat kuat, dia juga seorang penyerang jiwa dan tipe kontrol jiwa. Dalam kultivasinya, ia telah mencapai kesempurnaan dalam kontrolnya atas udara. Keahliannya termasuk meriam udara dan belenggu udara. Dia telah menggunakan skill jiwa eliminasi udara sebelumnya pada dirinya sendiri tetapi bukan lawannya. Itu memungkinkan dia untuk melarikan diri dari serangan Tang Wulin. Karena Lin Yunze sangat menyadari kemampuan Hua Tao, dia merasa lebih terkejut. Master Sekte benar-benar luar biasa. Namun, rencana awalnya bukan untuk bertarung melawan Spirit Pagoda. Mungkinkah mereka berencana untuk menghancurkan cabang Spirit Pagoda? Bagaimanapun, itu adalah Pagoda Roh. Tidak peduli bagaimana Dao Spirit Empire membenci Pagoda Roh, mereka masih membutuhkan Pagoda Roh untuk memasok mereka dengan roh-roh untuk budidaya para penguasa jiwa di Kekaisaran. Dia bertanya-tanya apakah Tang Wulin terprovokasi. Namun, pada saat ini, tidak ada banyak yang bisa dia lakukan untuk menghentikan Sekte Master juga. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Satu-satunya tindakannya sekarang adalah meminimalkan dampak insiden ini pada Sekte Tang. Sekte Tang tidak bisa terlibat langsung. Untuk saat ini, Sekte Master dan rekan-rekannya masih memegang milik mereka. Tidak perlu melibatkan anak buahnya dulu. Li Yunze merasa tidak enak setelah menyaksikan pertempuran. Dia agak tidak puas dengan kegiatan Pagoda Roh sejak sebelumnya, terutama setelah markas Tang Sekte dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Pagoda Roh dicurigai, jadi dia merasa lebih tidak puas dengan Pagoda Roh. Dia merasa cukup senang setelah menonton Tang Wulin, 7 monster Shrek, dan sisanya bertarung melawan cabang Pagoda Roh. Sementara itu, Tang Wulin menjadi semakin menakutkan. Tubuhnya membengkak sekali lagi ketika ekor naga besar tumbuh dari punggungnya. Ekor naga emas memukul 2 mecha yang membuat mereka terbang. Roar, seolah-olah dia meraung kesakitan ketika 2 tanduk naga keluar dari kepalanya. Itu berbeda dari avatar jiwanya karena sepertinya tubuhnya berevolusi menjadi naga. Mengikuti penampilan tanduk naga, aura Tang Wulin muncul sangat tidak stabil karena ia dalam keadaan hiruk-pikuk yang intens. Matanya bengkak dengan darah. Sepertinya amarah ekstrim dalam dirinya akan dilepaskan dari tubuhnya. Tatapannya bergeser dan mendarat di air Douluo Hua Tao yang bergegas kembali dari jauh. Tang Wulin mengarahkan tombak naga emas ke arah diagonal. Sayap naga di punggungnya mengepak 1 kali, mengirimnya langsung ke arah Hua Tao. Hua Tao merasa suram saat ini. Pertemuannya dengan serangan sekuat itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah cabang Pagoda Roh. Itu membuatnya frustrasi ketika dia berjuang untuk mencari tahu dari mana semua pembangkit tenaga listrik ini berasal. Selain itu, orang-orang ini adalah orang asing yang memiliki kemampuan kuat. Dari mana pembangkit tenaga listrik asing ini berasal? Mengapa mereka tiba-tiba menyerang cabang Spirit Pagoda? Dia berspekulasi bahwa itu terhubung ke fasilitas penelitian bawah tanah rahasia. Mungkinkah orang-orang ini berasal dari kultus Roh Kudus? Jika demikian, organisasi itu akan berada dalam kesulitan besar jika berita tentang Roh Kudus disebarluaskan. Itu akan mempengaruhi seluruh Pagoda Roh. Hal terpenting dalam benaknya, ketika ia berusaha untuk berjuang bebas dari jalan Raja Tang Wulin sebelumnya, adalah bagaimana meminimalkan kerugian yang ada saat ini. Karena itu, dia tidak khawatir bahwa lawan akan melakukan kerusakan serius pada cabang Spirit Pagoda.
Orang-orang yang bertanggung jawab atas kota-kota sekitarnya akan diberitahu ketika sirene berbunyi. Tidak perlu lebih dari setengah jam sebelum 200 mechas dikirim sebagai bala bantuan. Bahkan jika musuh-musuh ini adalah manusia besi, mereka kemungkinan besar akan kelelahan sampai mati. Sosok kepala dari pihak yang berseberangan ditutupi dengan sisik emas di seluruh tubuhnya. Hua Tao merasa ketakutan ketika dia melihat naga musuh menderu terus-menerus. Pihak lawan benar-benar sombong. Fluktuasi esensi darahnya yang tak tertandingi padat dan padat seperti tidak manusiawi sehingga Hua Tao tidak bisa menentukan basis budidaya sejati musuh. Tang Wulin bertemu dengan air Douluo lagi dalam kondisi seperti itu. Bagaimanapun, Hua Tao adalah pembangkit tenaga listrik Hyper Douluo. Dia disiapkan saat ini. Dia membalikkan telapak tangannya saat jiwa berdering di tubuhnya berkilauan. Udara di sekitarnya segera berubah kental saat ia berusaha untuk membelenggu Tang Wulin dengan udara lengket. Tang Wulin merasakan semua udara di langit, di atas tanah, dan mengelilingi tubuhnya membuatnya mengerut. Rasanya seolah-olah dia sedang terjepit oleh langit dan tanah, sepertinya sedang diperas dari dunia ini. Jika seorang master jiwa dengan basis kultivasi yang lebih lemah ada di tempatnya, tubuh guru jiwa akan meledak dari tekanan di bawah serangan air Douluo. Namun, dalam kasus Tang Wulin, dia tidak melakukannya. Aura liar dan tirani terus meledak keluar dari tubuhnya. Tombak naga emas di tangannya tiba-tiba berubah transparan. Ribuan cahaya keemasan meledak dari permukaan tombak. Itu merobek udara sekitarnya menjadi serpihan-serpihan sebelum memeras air Douluo Hua Tao. Hua Tao mengayunkan tangannya dengan kuat dalam lingkaran untuk menyulap gelombang kekuatan luar biasa yang membelenggu tubuh Tang Wulin dalam upaya untuk melemparkan Tang Wulin ke udara. Sinar kuning coklat melintas sekali di tubuh Tang Wulin. Torso Bone dari The Mountain Dragon King meningkatkan gravitasi 10 kali lipat untuk membantu menstabilkan tubuhnya. Sayap Raja Naga Emas mengepakkan sayapnya dengan keras lagi saat naga yang menakutkan itu meledak segera sesudahnya. Roar, itu adalah Golden Dragon Roar. Pada kesempatan ini, Golden Dragon Roar dapat digambarkan sebagai ledakan paling kuat dalam sejarahnya. Itu hingar-bingar bahwa setiap jiwa menguasai dengan jiwa bela diri binatang di tempat kejadian terasa lemah dan lemas. Tidak hanya mereka yang memiliki jiwa bela diri tipe naga yang terpengaruh, tetapi semua penguasa jiwa dengan jiwa bela diri buas menyerahkan diri ke Tang Wulin. Di tepi pantai yang jauh di Do Spirit Empire, sebuah kapal besar ditambatkan. Gadis berambut perak yang berdiri di geladak tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba, dan matanya dipenuhi rasa takut. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan sinar perak. Dia menghilang ke udara. Air Douluo merasakan auranya diserap. Dia merasa orang yang berdiri di depannya bukan lagi manusia, tetapi binatang buas kuno raksasa. Sombong yang luar biasa dari seorang dominator sangat memengaruhi Hyper Douluo ini. Hua Tao tidak berani menahan serangan dengan paksa, jadi dia menciptakan ledakan di udara untuk meledakkan dirinya di kejauhan lebih dari 100 meter jauhnya. Secara kebetulan, aliran cahaya keemasan menyapu tempat dia berdiri sebelumnya. Sinar itu mengeluarkan lecet hitam di udara saat merobek ruang. Tang Wulin tidak mengejar air Douluo Hua Tao. Siluetnya yang gagah berani mirip dengan bom emas. Tiba-tiba, dia menabrak langsung ke arah pagoda roh. Saat ini, dia tampak seperti meteor emas. Pada saat yang sama, Overlord Dragon raksasa muncul dari udara. Overlord Dragon ditutupi sisik-sisik emas di seluruh tubuhnya. Tingginya lebih dari 75 meter. Sayap naga yang kecil awalnya tumbuh jauh lebih besar sekarang. Itu bahkan lebih menakutkan ketika kepalanya membesar. Mulutnya meludahkan nyala api keemasan yang menghancurkan cabang spirit pagoda. Ya dewa, apakah dia akan menghancurkan pagoda roh? Petik 1. Ekspresi Hua Tao mengungkapkan bahwa dia sangat ketakutan. Dia tidak lagi peduli untuk keselamatannya sendiri saat dia menerkam ke arah Tang Wulin dengan kecepatan kilat. Namun, dia masih selangkah lebih lambat. Tang Wulin sudah membanting ke sisi pagoda roh dengan ganas. Ledakan keras yang keras terdengar, diikuti oleh hamburan tanah dan batu besar ke segala arah. Hasilnya adalah lubang berdiameter lebih dari 10 meter di sisi pagoda roh. Tang Wulin menggunakan tangan kanannya untuk melepaskan Golden Dragon Soars ke surga. Seekor naga emas raksasa melonjak langsung ke lubang besar diikuti oleh serangkaian ledakan. Pada saat yang sama, gelombang udara yang besar tiba. Itu menghancurkan tubuh Tang Wulin.
Air Douluo Huatao tenggelam dalam keputusasaan. Dia tidak peduli tentang dari mana lawannya berasal saat ini. Lawan memiliki keberanian untuk menghancurkan pagoda roh. Tindakan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pagoda roh sejak didirikan. Tubuh Huatao berubah transparan saat ia berubah menjadi bagian dari udara. Justru avatar jiwanya yang dikenal sebagai gasifikasi. Satu set baju perang 3 kata menutupi tubuhnya segera setelah itu. Itu juga transparan. Udara di sekitarnya tiba-tiba berubah tebal dan berat. Rasanya seolah-olah awan dan kabut melonjak di udara. Tidak hanya itu mengasyikkan Tang Wulin, tetapi seluruh medan perang. Pada saat yang sama ia melepaskan armor perang 3 kata, ia juga melepaskan domain pelengkap armor perang 3 kata, domain udara. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Domainnya benar-benar berbeda dari domain 3 kata Battle Armors lainnya. Itu tidak kuat, meskipun domain besar yang mencakup area yang sangat luas. Cakupannya 3 kali lebih banyak dari domain baju perang biasa. Bab 1263. Di dalam area itu, udara menjadi bagian darinya. Dia tampaknya telah berubah abadi. Dia menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan lingkungan sekitar untuk sebagian besar. Namun, ketika dia melepaskan auranya, Tang Wulin mengangkat kepalanya dan menatapnya. Di belakang Tang Wulin, siluet naga emas raksasa muncul. Itu adalah naga emas raksasa yang mengacungkan cakarnya dan memamerkan taringnya. Tidak seperti sebelumnya, naga emas ini sangat jelas. Ada udara keras dan liar di matanya. Dengan Tang Wulin di tengah, udara di sekitarnya menyala. Api terlihat menyembur dari matanya. Terlepas dari 5 cincin jiwa emas di tubuh Tang Wulin, ada cincin jiwa ke-6 tambahan. Cincin ke-6 memiliki semburat merah tua, warna darah, di atas warna emasnya. Itu membuat cincin jiwa muncul emas merah. Hal yang lebih menarik adalah bahwa skala pada tubuh Tang Wulin dan 5 cincin jiwa emas lainnya tampaknya telah dipengaruhi oleh cincin jiwa baru. Mereka semua adalah emas merah sekarang. Air Douluo baru saja melepaskan kendali padanya. Namun, ketika aura yang akan membelenggunya semakin dekat, itu terbakar. Detik berikutnya, raungan naga animasi terdengar. Tuan jiwa binatang buas yang memiliki anggota badan yang lemah jatuh lemas ke tanah. Bahkan beberapa mesya di udara mulai jatuh dari langit. Mereka jatuh seperti lalat. Lingkaran-lingkaran merah keemasan dilepaskan dari tubuh Tang Wulin. Semua orang di medan perang, baik itu teman atau musuh, merasa bahwa mereka tenggelam dalam dunia merah keemasan. Emosi semua orang terpengaruh. Mereka telah mengembangkan keinginan untuk membunuh. Secara misterius, mantra muncul di setiap pikiran. Bunuh naga emas Inferno. Naga emas di belakangnya telah berubah menjadi warna darah. Sekarang menyerupai naga darah. Huatao, yang awalnya menguap, merasakan niat membunuh yang mengganggu lautan rohnya sendiri. Kekuatan spiritualnya tidak lemah, tetapi dia masih belum memperoleh domain roh. Saat ini, ia merasakan lautan rohnya berubah warna menjadi darah. Udara di sekitarnya tidak lagi di bawah kendalinya. Tubuh naga yang sebenarnya muncul. Itu adalah warna darah. Naga darah raksasa telah memenuhi mata semua orang dengan warna darah tanpa ada yang memperhatikan. Itu adalah serangan yang mengejutkan dari tingkat spiritual ke tingkat fisik. Itu tidak membedakan antara teman atau musuh. Untungnya, target sebenarnya adalah air Douluo. Api darah tiba-tiba naik di udara. Air Douluo bahkan tidak punya waktu untuk meratap sebelum dia dibakar olehnya. Di luar warna darah yang merasuki area itu, semuanya gelap. Seolah-olah neraka telah naik ke tempat mereka berada. Sekutu yang sangat terpengaruh adalah Yuanen Yehui. Di bawah pengaruh pembunuhan Inferno Naga Emas, transformasi kera raksasa Titannya secara paksa dibatalkan untuk menjadi transformasi malaikat jatuh. Dia dalam mode neraka, di mana tanduk setan spiral menonjol dari kepalanya. Terhadap latar belakang kosong, mata naga darah tampak liar. Sosok Tang Wulin telah menghilang, hanya naga darah sepanjang 30 meter yang tersisa. Naga darah mencambuk ekornya tanpa ampun ke spirit pagoda. Celah dengan pola gelap berwarna merah darah menyebar di seluruh gedung. Bagian tengah pagoda roh berubah lembut. Di mana retakan bermotif gelap muncul, apapun yang terpengaruh akan meleleh baik itu logam atau batu. Bagian tengah dari pagoda roh yang mengesankan runtuh. Selanjutnya, bagian atas bangunan menjulang jatuh ke tanah. Semua orang terperangah.
Bahkan 6 anggota lainnya dari Shrek Seven Monsters, Gale Sabre Demon Sima Jinchi, dan Dewa Kekuatan Aruheng hanya bisa menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Sebelum ini, tidak ada yang berpikir bahwa Tang Wulin memiliki kemampuan untuk membunuh Hyper Douluo dengan kekuatannya sendiri dan menghancurkan Dou Spirit Empire Brand dari Spirit Pagoda. Apakah dia benar-benar Soul Saint Cincin 7? Dari jauh, Li Yunze sama-sama terpana. Keringat dingin menetes dari dahinya. Meskipun dia tahu bahwa basis budidayanya lebih unggul daripada air Douluo Huatao, dia tidak bisa mengatasinya karena atribut jiwa bela diri Huatao. Jika mereka bertarung, itu akan menjadi pertempuran yang terseret. Ketika Tang Wulin berubah menjadi naga darah, Huatao tampak sangat rapuh. Itu tak terbayangkan Hyper Douluo dari generasi sekarang, Master Pagoda cabang Spirit-Spirit dari Pagoda Kekaisaran Spirit, telah jatuh dalam pertempuran begitu saja. Kebenaran dibeberkan di hadapannya. Dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Naga darah mengangkat kepalanya untuk mengaum lagi. Itu turun dari langit tiba-tiba dan menabrak Tuan Jiwa Pagoda Roh di tanah. Di mana darah telah dilalui, para penguasa jiwa yang berdiri di jalannya direduksi menjadi cairan berdarah yang menghilang dengan cepat. The Shrek Seven Monsters semuanya bermata serangga. Tang Wulin belum pernah membunuh orang lain selain dari penguasa roh jahat. Namun, pada saat ini, perubahan emosional yang hebat di dalam dirinya membuat semua orang merasa ada yang salah. Dia tampaknya telah diambil alih oleh emosinya. Tidak diragukan lagi, kondisi ayahnya yang hampir meninggal memiliki dampak yang kuat pada Tang Wulin. Bahkan kawan-kawan tidak tahu keadaan pikirannya sekarang. Kita tidak bisa membiarkan dia terus membunuh. Semakin dia membunuh, semakin dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Sima, mari kita bekerja sama untuk menghalanginya. Xiaoyan, gunakan kemampuan kontrolmu, cepat, pembaruan lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Baik, mereka bertindak cepat. Aruheng dan Sima Jinchi membentuk barisan depan. Su Xiaoyan mengangkat staf Star Wheel-nya. Balok Dazzling Starlight dilemparkan ke arah Tang Wulin saat dia berusaha mengendalikannya. Namun, Starlight yang benar-benar menghantamnya, mutlak tidak berpengaruh ketika mereka jatuh pada tubuh Tang Wulin yang berwarna darah. Mereka tidak dapat menghentikannya. Aruheng memperbesar tubuhnya lagi. Dia menyerang Tang Wulin dan memeluknya. Namun, kekuatan tubuh naga darah itu sangat besar. Juga, nyala api tampaknya membakar jiwa seseorang. Aruheng tidak bisa menahannya bahkan untuk sementara waktu. Dia meratap saat dia dijentikkan. Di sisi lain, Sima Jinchi bahkan tidak dekat ketika dia merasakan efek aura naga darah turun dari langit. Ini, judul lain Douluo dari Pagoda Roh bisa melihat bahwa situasinya telah memburuk, jadi mereka dengan cepat melarikan diri. Jika bahkan air Douluo tidak bisa menangani orang ini, tentu saja, dia bukan seseorang yang bisa mereka tangani. Apa sekarang? Mari kita minta bantuan dari Sekte Tang. Mungkin Roh Kudus Douluo dapat mengendalikannya, kata Yue Zhengyu dengan suara dalam. Mereka bahkan tidak berani mendekati, karena yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Pada saat yang sama, mereka bisa merasakan kesedihan luar biasa yang dilepaskan oleh Tang Wulin. Mereka sudah mengenal Tang Wulin sejak lama. Secara alami, mereka tahu tentang situasi keluarganya. Orang tuanya hilang sejak dia kecil. Dia telah melalui banyak kesulitan untuk mencari mereka, hanya untuk menemukan ayahnya dalam keadaan hampir mati. Emosi terpendam dalam dirinya meletus dan tampaknya telah memicu beberapa mutasi di dalam tubuhnya. Yang lain sudah tahu sejak dulu tentang kekuatan keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin. Namun, mereka tidak pernah mengira ini akan mengerikan setelah mutasinya. Naga darah menyerang dengan liar dan roh yang lebih lemah. Guru jiwa Pagoda Roh, semuanya mati dalam beberapa detik pertama. Kemudian, naga darah meluncurkan serangan hingar-bingar di gedung Spirit Pagoda. Itu membuat Spirit Pagoda terlihat seperti ragdoll yang ditinggalkan. Bangunan megah dan menjulang tinggi dengan cepat menjadi tumpukan puing. Alarm telah bergema di seluruh kota. Secara alami, para pejabat Spirit Wave City telah memperhatikan gangguan juga. Mereka bahkan dapat melihat situasi secara real-time melalui peralatan pengawasan udara modern. Aura naga darah benar-benar menakutkan. Bahkan air Douluo Huatao telah mati. Dou Spirit Empire memiliki resimen Mesha yang ditempatkan di sini dengan 100 Mesha. Karena mereka sebagian besar terdiri dari Mesha kuning,
mereka tidak berani mendekati naga. Bab 1264. Hidup sangat berharga. Tidak ada yang mau menuntut hanya untuk membuat diri mereka terbunuh. Mereka dengan cepat melaporkan kejadian itu kepada keluarga kerajaan Dou Spirit Empire dan menunggu tanggapan mereka. Tidak ada yang bisa menangani naga darah. 6 monster Shrek sangat menderita dan bermasalah. Tiba-tiba, celah terbuka di langit tepat di atas naga darah. Sosok perak muncul dari celah itu. Rambut perak panjangnya jatuh longgar di belakangnya dan matanya yang ungu dipenuhi kecemasan. Ketika mereka melihat kedatangan baru ini, ekspresi Aruheng dan Sima Jinchi berubah. Apakah dia ahli dari kerajaan kekaisaran roh atau pagoda roh? Mereka ingin menuntut ketika mereka mendengar Su Xiaoyan meneriaki mereka dari samping, Naer. Apakah itu Naer? Siapa yang lebih bodoh? Tanya Aruheng, bingung. Adik perempuan Wulin. Saat mereka berbicara, Gu Yuena sudah turun dari langit dengan tangan terentang. Air, api, bumi, angin, terang, kegelapan, dan ruang. Semua 7 elemen meledak dari tubuhnya pada saat yang sama. Seolah-olah dia adalah anak kesayangan tempat ini. Sisik perak melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia bertambah besar. Dalam 2 napas, dia telah berubah menjadi naga raksasa perak di udara. The Silver Dragon menggunakan ekornya untuk melibatkan ekor naga darah. Itu mendaratkan sepasang cakarnya di punggung naga darah pada saat yang sama. Ekornya dengan cepat melilit tubuh naga darah dan membungkus dirinya dengan erat di naga darah. Itu menarik sayap naganya untuk membungkus sayap naga darah. Naga darah berjuang keras. Api darah membakar dan menghanguskan naga perak. Banyak sisiknya hangus, tetapi naga perak menempel padanya dengan kegigihan. The Silver Dragon melepaskan lapisan cahaya perak yang menjebak naga darah dan dirinya sendiri. Di atas mereka, udara mulai berputar seperti pusaran air dengan 7 warna. Secara bertahap, 2 warna baru, emas dan platinum, muncul. Skala perak di leher naga darah bersinar. Saat itu bersinar, sinar pada tubuh Silver Dragon semakin intensif. Naga darah semakin lemah dalam perjuangannya. Api darah mulai mereda juga. Namun, sisiknya masih emas kirmisi. Desahan samar terdengar. Naga perak mencapai di bawah leher naga darah dengan cakar. Ia memilih skala dan menariknya dengan kuat. Itu menanggalkan sisik di bawah leher naga darah. Naga darah mengeluarkan geraman-geram. Namun, warna darah pada tubuhnya akhirnya memudar, dan warnanya kembali keemasan. Tubuhnya menyusut secara bersamaan. Aura liar dan mendominasi yang hadir sebelum secara bertahap melemah dan menghilang. The Silver Dragon mengeluarkan raungan ke langit. Semua peralatan pengintai di udara hancur seketika. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Shrek Six Monsters dengan tatapan bingung. Itu kemudian mengalahkan sayapnya dan membungkus naga emas yang menyusut dengan dirinya sendiri. Dengan cahaya perak yang berkedip-kedip, mereka bergabung menjadi celah spasial dan menghilang tanpa jejak. Para saksi di tempat kejadian merasakan hati mereka berayun. Seorang Ruheng berbicara dengan linglung. Adik perempuannya sangat kuat. Dia mampu mengendalikannya. Kita tidak dalam bahaya lagi, kan? Ini. Karena dia telah jatuh dari langit beberapa saat yang lalu, Sima Jinchi dalam keadaan menyesal. Namun, dia kagum saat dia menatap lekat-lekat di tempat di mana naga perak menghilang. Dia terkejut mengetahui identitas asli Tang Wulin setelah bertemu dengannya. Namun, ketika dia melihat Gu Yuena hari ini, dia merasakan aura klan naga darinya tidak lebih lemah dari Tang Wulin. Siapa dia? Ayo tinggalkan tempat ini dulu, kata Ye Xinglan dengan tegas. Tang Wulin tidak akan dalam banyak bahaya jika dia dibawa oleh Gu Yuena. Saat ini, bangunan cabang Dou Spirit Empire dari Pagoda Roh telah menjadi puing-puing. Tidak diragukan lagi, itu akan menjadi pusat daya tarik publik. Mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Bagaimanapun, tidak peduli betapa lemahnya kekaisaran Dou Spirit, itu masih sebuah negara. Saat ini, sejak peralatan pengintai dihancurkan, apa yang terjadi sekarang akan menjadi misteri. Adegan itu terdistorsi saat Gu Yuena muncul. Oleh karena itu, satu-satunya yang melihat Gu Yuena muncul dari udara adalah Shrek Six Monsters, Aruheng, dan Sima Jinchi. Tentu saja, ada juga Li Yunze yang mengamati dari jauh. Li Yunze sudah memberi perintah agar seseorang mengambilnya. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega. Dia siap untuk bergerak sekarang. Namun, dia tidak yakin bahwa dia akan dapat mengendalikan Tang Wulin.
Naga darah benar-benar menakutkan. Jika insiden itu terus berlanjut, itu akan berubah menjadi situasi kacau setelah Kekaisaran Roh Dou mengumpulkan pasukan dan para ahlinya. Tang Wulin adalah Master Sekte Tang Sekte saat ini dan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek. Jika sesuatu terjadi padanya, akan ada masalah lebih lanjut di jalan. Gadis yang tak dikenal itu tampaknya membawanya pergi. Rupanya, mereka memiliki sejarah panjang di antara mereka. Bagaimanapun, pertempuran hari ini mengejutkan Sima Jinci. Di dalam hatinya, Tang Wulin telah naik ke ketinggian baru. Pada saat yang sama, dia ingin tahu tentang sifat dari kekuatan yang tidak terkendali dan mengerikan ini. Mengapa Sekte Tang membiarkannya menjadi sekte masternya ketika dia bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Sekte Tang atau Tang Wulin sendiri tidak tahu bahwa kejadian seperti itu akan terjadi hari ini. Bunuh, bunuh, bunuh. Dunia spiritual Tang Wulin tampaknya telah diwarnai dengan warna darah. Pikirannya dipenuhi dengan keinginan tak berujung untuk membunuh. Dia merasa seolah-olah berada di tengah-tengah medan perang kuno. Dia saat ini adalah naga raksasa yang membunuh semua yang terlihat. Setan dan monster yang tak terhitung jumlahnya datang kepadanya dari semua sisi. Dia memiliki tanduk berbentuk spiral di kepalanya dan tubuhnya ditutupi sisik. Mereka tercabik-cabik dan sisik emasnya ternoda oleh darah mereka. Darah itu membuatnya liar dan memberinya dorongan untuk membunuh musuh-musuhnya dengan penuh semangat. Karenanya, dia tidak merasa terganggu dengan tercemar darah. Dia terus membunuh dan menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Sensasi menghancurkan, dan membunuh menyapu semangat Tang Wulin berulang kali. Dia tampak lepas dalam pembunuhannya. Dia merasa nyaman dengan itu. Segala sesuatu di sekitarnya memengaruhinya sedikit demi sedikit. Bahkan lautan rohnya tampaknya berkembang menuju warna darah. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Di lubuk hati Tang Wulin, suara samar tapi gelisah terus memanggilnya. Namun, dia sudah gila. Luka serius ayahnya telah membangkitkan kerinduannya akan kasih sayang anak. Emosi negatifnya yang terpendam setelah bertahun-tahun tiba-tiba dilepaskan. Hanya membunuh dan membalas dendam yang bisa memuaskan kekejaman dalam dirinya. Suara yang memanggilnya semakin redup. Di dalam lautan roh Tang Wulin, naga emas muncul. Mata merah darahnya dipenuhi dengan kebencian dan teror. Itu juga memiliki kekuatan yang luar biasa, jenis yang belum pernah dilihat sebelumnya. Itu terus menanamkan kekuatannya ke lautan roh Tang Wulin yang membuatnya lebih kuat. Namun, itu juga mengikis semangatnya terus-menerus yang membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Segel Raja Naga Emas ke-12 telah hancur tanpa dia sadari. Energi besar dan pikiran destruktif bergabung dalam dirinya. Di bawah dorongan naga emas dengan aura yang menakutkan di lautan rohnya, dia terus menyerang segel ke-13. Dengan pengaruh energi yang sangat besar yang ia peroleh setelah menembus segel Raja Naga Emas ke-12, naga emas di lautan roh Tang Wulin tumbuh dengan jelas. Itu memancarkan aura megah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi ini terus memperkuat aura Tang Wulin. Itu memungkinkan dia untuk melepaskan segala yang ada dalam dirinya dengan mengabaikan sembrono untuk melepaskan rasa sakit di hatinya. Tidak ada pertanyaan bahwa pembebasan yang tidak terkendali seperti itu adalah euforia. Perlahan tapi pasti, itu membuatnya jatuh dari rahmat. Segel ke-13 sudah mulai mengendur. Lautan roh Tang Wulin hampir sepenuhnya diwarnai warna darah. Tiba-tiba, kekuatan sakling yang kuat datang dari semua sisi. Itu membuat naga emas raksasa di dalam lautan rohnya membeku. Tak lama kemudian, banyak sinar cahaya merah, kuning, biru, hijau, emas, hitam, dan perak berubah menjadi 7 rantai besar untuk menerobos ke dunia spiritualnya. Mereka memborgol naga emas dengan tegas. Aura dingin dan menyegarkan mengikuti. Beberapa saat kemudian, rasa bersalah yang tajam menghantam pikiran Tang Wulin. Itu memberi semangatnya, yang memanjakan diri dalam sensasi membunuh, tusukan yang kuat. Seketika, itu membuatnya sadar. Meskipun dia linglung, dia secara insting berhenti. Setelah itu, aura sejuk dan menyegarkan membersihkan tubuhnya dari garis kekerasan. Naga emas raksasa di dalam lautan rohnya bergumul, tidak ingin dilakukan. Itu berusaha mati-matian untuk membebaskan diri dari belenggu. Namun, ia gagal terlepas dari perjuangannya. Pada akhirnya,
Auranya secara bertahap berkurang di bawah belenggu.